Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eka sudah membacakan biodata saya sebagai moderator pada pagi hari ini. Alhamdulillah saya ucapkan selamat datang ya yang kami hormati Ibu Marfuah Mustafa sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Wanita Islam, juga kepada semua peserta ya yang tadi sudah disebutkan oleh MC. Baik, untuk mempersingkat waktu kami akan memberitahukan acara pagi hari ini ya, acara inti pada pagi hari ini kita akan mendengarkan paparan dari dua pemateri ya. Insya Allah kita akan bentuk dalam 1 jam ke depan ini berbentuk panel. Pertama adalah pemaparan pemateri dari 1 orang, kemudian yang pemateri yang kedua, kemudian dilanjut dengan tanya jawab. Masing-masing pemateri akan diberikan waktu 20 menit ya, kurang lebih. Kemudian pemateri kedua juga seperti itu, sehingga nanti bila ada pertanyaan, silahkan dari sekarang para peserta untuk menyiapkan pertanyaan ya. Kita simak pemaparannya dengan dengan khusyuk lah gitu ya. Kita siapkan alat tulis juga. Baik, saya perkenalkan yang pertama, pemateri pertama itu adalah insya Allah Ustadz Dr. Namanya adalah Dr. Saiful Bahri MA ya. Mungkin apakah host bisa menayangkan profilnya? Kalau tidak ditayangkan, saya akan membacakan. Saya insya Allah sudah beberapa kali kenal dengan Ustadz ya, Ustadz Saiful Bahri, karena pernah mengisi juga di SMA saya ya, alumni SMA. Masya Allah, beliau ini ilmunya sangat luas ya teman-teman. Saya juga sering bertanya kepada beliau ya masalah keislaman dan sebagainya. Beliau menempuh pendidikan S1, S2 dan S3-nya di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir pada jurusan tafsir dan ilmu-ilmu Al-Qur'an ya. Beliau juga safari dakwahnya ke berbagai negara ya, Masya Allah ini banyak sekali. Kalau misalkan bisa nih hostnya menampilkan, bisa dibaca sama-sama ya. Beliau saat ini dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, juga sebagai Wakil Ketua Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam di Majelis Ulama Indonesia. Kegiatan yang lainnya adalah Ketua Lembaga Pengembangan dan Penerapan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan LPP AIK Universitas Muhammadiyah Jakarta, juga sebagai penasehat dan duta sosialisasi Palestina pada Komite Nasional untuk Rakyat Palestina KNRP ya. Saya tidak bacakan yang lainnya ya, insya Allah nanti kita share di grup ya. Masya Allah banyak sekali. Ini adalah pembicara pertama kita ya, kepada Ustadz Dr. Saiful Bahri ya. Jadi insya Allah nanti kita akan mengetahui dari beliau ya tentang sejarah Palestina. Semoga dengan kita mengetahui sejarah Palestina ini semakin menumbuhkan cinta ya dan tanggung jawab kita terhadap Palestina. Bagaimana sih sebenarnya posisi kita sebagai umat Islam ya? Bagaimana sih kita tanggung jawab kita terhadap Palestina? Apa benar kita harus ngurusin gitu ya Palestina gitu? Kita lihat sejarahnya juga ya. Kemudian pembicara yang kedua nanti ya, langsung saja saya bacakan. Ini ibunda yang saya hormati ya, yang saya sangat sayangi, Ustazah Hajah Nurjana Hulwani SAGME ya. Beliau sekarang saat ini sebagai Ketua Koalisi Perempuan Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina, atau yang disingkat KPI-KQP ya. Beliau pendidikan terakhir ya di Universitas Trisakti ya, S2 Ekonomi Syariah ya. Pada tahun 2004 sampai 2010 beliau sebagai Ketua Forum Silaturahim Tokoh Majelis Taklim ya, tergabung kurang lebih ada 2.500 ustazah se-DKI ya. Kemudian 2007 sampai 2020 sebagai Ketua Nasyitah Center Pembinaan Duafa dan Yatim,
juga tahun 2012 sampai 2016, Dewan Pakar Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia, BMO-IWI ya. Pada tahun 2014 sampai 2020 beliau sebagai Ketua Adara Relief Internasional ya, Masya Allah. Itu yang saya coba bacakan ya. Beliau juga pernah menulis yang berjudul Hikmah Berserak di Bumi Gaza ya, Parade Heroik Pembebas Palestina, dan banyak sekali perjalanan kemanusiaan yang dilakukan oleh Ustazah Nurjana ini dari tahun 2011. Beliau sudah mengunjungi Sudan ya, menghadiri konferensi Al-Quds, juga mengunjungi Myanmar, tragedi Rohingya ya, ke Gaza juga beliau sudah 3 kali ya, ke Mesir tentang tragedi Mesir. Ini banyak sekali ya, Masya Allah, kita bisa baca di layar ya. Kemudian mengunjungi Palestina di London. Beliau nanti akan memberikan materi kepada kita tentang kondisi terkini di Palestina ya, sehingga membuat kita makin, kalau saya dengar ceritanya Ustazah Nurjana ini selalu menangis ya, Masya Allah, semakin memberikan apa ya, kecintaan kita kepada Palestina. Baik, dari saya sebagai moderator saya cukupkan. Kita akan mulai acara kita ya. Sebelumnya kami mohon kepada seluruh peserta kita siapkan diri kita, materi kita ya. Untuk pemateri pertama itu 20 menit ya, pemateri kedua nanti langsung 20 menit, nanti saya akan pandu juga. Kemudian nanti pertanyaan boleh disiapkan ya. Ketika mendengarkan paparan, kita dengarkan, boleh bila ada pertanyaan boleh ditulis di chat ya. Nanti saya minta bantuan kepada host untuk sama-sama mengirimkan pertanyaan tersebut ke WA saya, sehingga saya nggak nyari lebih lama lagi gitu ya. Baik, saya cukupkan. Saya persilahkan kepada Ustadz Dr. Saiful Bahri untuk memberikan pemaparan materinya. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Bu Ratu. Mohon izin saya diberi akses untuk share screen nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Panitia, pimpinan wanita Islam, yang kita hormati bersama Ibu Dr. Anda Hajah Marfu'ah Mustafa MPD, para tokoh masyarakat yang ada di sini sangat banyak sekali, tidak Al-Fakir sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim, dan terkhusus guru kita bersama juga, tokoh kita, narasumber yang lainnya, Ustadz Bahtiar Nasir, Prof. Din Samsudin, dan tentunya Ustadzah Nurjana. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini masih di bulan Dzulhijjah dan mengawali bulan Agustus, bulan perjuangan buat bangsa kita, memperingati kemerdekaan bangsa kita. Ada satu hal yang penting karena masih ada bangsa yang belum merdeka. Nanti kita akan diskusikan bersama. Mohon izin saya akan share screen. Oh, masih disable nampaknya. Saya belum memungkinkan untuk bisa share screen. Baik. Apakah Kepada host saya bisa akses screen-nya? Ya, Mbak Asti dan baik, terima kasih. Nurul sudah belum? Sudah. Baik, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, materi sudah saya berikan kepada panitia. Silakan nanti bisa dijadikan bahan bacaan. Saya mungkin karena waktunya 20 menit, saya tidak akan banyak membahas, karena nanti bisa dilihat sendiri yang ada terkait dengan apa sih hubungan kita sebagai umat Islam dan sebagai bangsa Indonesia dengan Baitul Maqdis. Kita akan melihat bagaimana di timeline, ya, lini sejarah bahwa Nabi Adam membuat batasan masjidnya. Silakan nanti bagi yang ada akses ke buku ensiklopedia mini Masjidil Aqsa bisa dibaca. Kemudian Nabi Ibrahim membangun Masjid Al-Aqsa dan kemudian menetap di Hebron. Lalu kemudian Heksos menganeksasi Baitul Maqdis. Heksos ini
yang berkuasa di Mesir pada saat Nabi Yusuf diutus ya. Kemudian Nabi Yakub hijrah ke sana dari negeri Kan'an, hijrah ke Mesir. Lalu kemudian Nabi Musa mengajak Bani Israel ke Baitul Maqdis pasca diselamatkan dari Fir'aun. Lalu kemudian keberhasilan masuk Baitul Maqdis di era pasca Nabi Musa, yaitu Nabi Yusha' bin Nun, murid Nabi Musa. Lalu kemudian Talut dan Jalut, serta kemudian ada Nabi Daud masuk di situ. Kemudian Nabi Sulaiman yang bukan hanya raja tapi juga nabi. Kemudian ada penghancuran Nebukadnezar, Alexander the Great, Romawi. Ini adalah lini-lini masa sejarah terus ya yang terjadi di Baitul Maqdis. Kita bisa simpulkan ada satu yang ingin saya garis bawahi di surat Al-Maidah ayat 24, 23 dan 24 bahwa ketika mereka diminta oleh Nabi Musa untuk masuk Palestina, mereka menolak. Mereka ada mental block, terjadi trauma masa lalu, mereka malas, mereka tidak bisa dimotivasi, bermental pecundang, sekalipun ada 2 pimpinan. Jadi dari 12 itu ada 10 orang yang sudah give up dan menyerah. 2 orang diantaranya itu adalah Yusha' bin Nun yang nanti menjadi nabi, dan juga Kalib, ada 2 orang itu. Mereka sudah melakukan psikoterapi dan melakukan terapi kelompok di dalam komunitas Bani Israel, tetapi sayangnya tidak mempan dan baru berhasil sekian tahun lamanya setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, lalu masuk fase perang salib, ini juga saya skip, silakan nanti bisa dibaca sendiri. Ada saat-saatnya Al-Quds dan juga termasuk Baitul Maqdis di bawah hegemoni kaum salib, tetapi menarik reaksi umat Islam, terutama dinasti Zamkiyah yang sudah mempersiapkan mimbarnya, tapi kemudian baru bisa dipasang setelah 20 tahun dia membangun mimbar, dan itu bukan oleh dirinya tetapi oleh panglima yang dipilihnya, Salahuddin Al-Ayyubi ya. Nanti silakan dibaca-baca sendiri. Saya akan masuk ke tema sejarah tentang Baitul Maqdis dan Palestina. Nah, kita bisa melihat bahwa Baitul Maqdis dan Palestina ini, pertama, bumi yang diberkahi. Para nabi-nabi itu semua, hampir semuanya, orbitnya adalah ke Baitul Maqdis. Kalau tidak mampir menuju perjalanan ke sana atau transit di sana seperti Rasulullah SAW. Jadi salah satu orbit keberkahan itu adalah Baitul Maqdis, dan juga karena Baitul Maqdis itu nanti tempat berkumpulnya semua manusia. Karena Maimunah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis." Minta fatwa tentang Baitul Maqdis, dan kemudian beliau menjawab, Rasulullah SAW menjawab bahwa Baitul Maqdis itu adalah Ardul Mahsyar wa Ardul Mansyar. Kita dikuburkan boleh di Jakarta, boleh di Semarang, boleh di Kalimantan, boleh di Merauke, boleh di Sabang, boleh di Palembang, tetapi nanti munculnya akan di sana. Di pelataran Baitul Maqdis kita akan dikumpulkan bersama seluruh manusia. Nah, inilah sejarah bahwa Allah mewariskan Baitul Maqdis kepada orang-orang yang beriman kepadanya tanpa melihat ras. Ya, kita tidak melihat siapa, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat dalam perjalanannya bahwa orang yang menguasai Baitul Maqdis dia akan diberikan kunci kekuasaan dunia. Baik itu umat Islam ataupun yang tidak beriman kepada Allah, tetapi ketika yang berkuasa dan memakmurkan Baitul Maqdis adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, maka akan mendatangkan banyak kesejahteraan dan rahmat bagi yang ada di sekitarnya. Nah, ini kajian filosofinya kurang lebih seperti itu. Nah, kita masuk kepada peristiwa sejarah modern. Jadi saya mencoba menarik dari lingkup yang luas, kita masuk kepada sejarah modern. Dari mana sih masalahnya? Kita perlu mengetahui, dan saya kira ibu-ibu para aktivis memahami bahwa Masjidil Aqsa itu bukan sekedar masjidnya, bukan sekedar kenapa sih kita nggak biarin aja lah kita pindah, toh banyak masjid, bukan masalah itunya. Kita perlu tahu bahwa Masjid Al-Aqsa itu sebuah komplek, dan komplek pemukiman kuno itu dibagi menjadi 4, ada 4 quarter. Di situ ada bagian utara, yang paling utara pemukiman umat Islam,
lalu kemudian di sampingnya bagian barat ya itu pemukiman kaum Nasrani, dan yang mencengangkan tadinya dari tidak ada menjadi cukup, bukan hanya cukup, sangat dominan. Banyak perubahan-perubahan situs sejarah dilakukan oleh orang Yahudi karena mereka menempel di bagian dinding selatan barat. Nah, itu kira-kira ya. Dan kita bisa lihat tidak simetris ya, dan ini sama seperti bangunan Ka'bah kurang lebih. Dan bagian timurnya 466 meter, bagian baratnya 488, jadi besarnya nggak sama. Gitu. Bagian selatannya 281, bagian utaranya 314. Jadi kita melihat dari sisi itu jumlah totalnya ada 144.000 meter persegi. Ya. Nah, foto yang Al-Fakir ambil di sini, gambar ini adalah dari sisi orang Yahudi. Jadi ini dari sisi selatan bagian barat. Itu yang kosong itu adalah dulunya Rasulullah SAW menambatkan di situ dan dikenal dengan Ha'it al-Buraq, lalu kemudian sekarang berubah menjadi tembok ratapan. Nah, saya lanjutkan. Ini yang disebut Masjid Al-Aqsa, itu komplek ya. Jadi bukan hanya satu kubah atau satu masjid, di dalamnya ada 7 masjid, ada sekian menara, ada sekian mastaba, ada sekian batu, dan lain sebagainya. Ya. Ini awal masalahnya adalah ketika pada tahun 1916 ada Sykes-Picot Agreement. Ya, yang Al-Fakir lingkari itu yang jadi perbincangan pertama kali karena dia akan dianggap nanti menjadi wilayah netral karena menjadi perebutan, ya, menjadi international zone karena pada perjanjian Sykes-Picot itu disepakati karena dari negosiasi hingga terjadi kesepakatan itu November 1915 sampai 1916 antara Perdana Menteri Luar Negeri Inggris ya Sir Sykes dan Francois George Picot, perencanaan ini harus dikeluarkan dari Ottoman Empire yang sudah semakin melemah ya. Nah, jadi dunia kayak punya mereka bagi-bagi padahal ini jajahan ya, rampasan. Lalu setahun setelahnya terjadi deklarasi Balfour, yaitu janji pemukiman untuk diaspora Yahudi di sebuah wilayah yang diberi nama Palestina. Dari Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour kepada Lord Walter Rothschild, ini seorang Taipan Yahudi. Ini menarik ya, teks deklarasinya ini terdiri dari 119 kata. Yang menyusunnya ada 25 pakar Yahudi Zionis dari berbagai negara. Bahkan salah satu inisiatornya itu sampai 17 kali bolak-balik menyeberang Samudra Atlantik ya dari Amerika. Nah, ini kalau kita membayangkan hari ini para ilmuwan itu bisa ya melakukan hal seperti ini, maka kita akan menyaksikan betapa dahsyatnya Islam. Tapi sayangnya para ulama, para tokoh-tokoh masyarakat Muslim hari ini disibukkan dengan hal-hal yang membuat kita terpecah-pecah ya. Kita seolah-olah menjadi sulit menemukan titik temu di antara kita. Dimunculkan hal-hal yang bisa membuat dan berpotensi kita berbeda serta bermusuhan, sehingga sulit untuk membuat ya kurang lebih seperti ini. Sekalipun kita tidak boleh pesimis, tapi fakta hari ini mengatakan demikian. Tapi mudah-mudahan nanti suatu ketika para tokohnya, para ulamanya dari seluruh dunia bisa menyatu ya, insya Allah Palestina akan bisa dimerdekakan. Ini kira-kira diskusi Balfour, deklarasi Balfour. Nah, lalu menarik ya, dari tadi 1915, 16, 17, tidak lama setelah itu ya, pada 1920 berdiri Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa menghasilkan Mandat for Palestine, dan itu disebut dengan British Mandat, dan itu termasuk Transjordan ya di 1920 ya, 24 April. Nah, lalu berubah di 1922 ini Mandat for Palestine-nya dengan mengeluarkan Transjordan. Jadi pada akhirnya kita paham, oh ini toh rahasia munculnya peta Palestina hari ini. Dan itu disebutnya Jewish Palestine. Jewish sebagai milik mereka, Palestine yang diklaim itu
melalui lembaga internasional sekali lagi mereka. Lalu kemudian ini transisinya kalau kita lihat yang tadi menjadi kecil itu dari waktu ke waktu, bagaimana 1946, 47 sampai 2008 dan hingga hari ini. Nah, kita lihat bagaimana populasi bangsa Yahudi dari 1799 yang hanya 5.000 orang dan mereka betul-betul menikmati fasilitas dibolehkan oleh pimpinan Daulah Utsmaniyah sampai kemudian berkembang dan terjadi hari ini mereka justru yang mengusir. Ya, ini perkembangan populasinya bisa kita lihat. Begitu deklarasi mereka langsung melakukan migrasi besar-besaran. Ya. Nah, ini pasca terjadinya resolusi PBB sangat tidak adil. Palestina yang asli di situ justru mendapat 48%, bangsa pendatang yang dia dikasih oleh Inggris ya yang bukan miliknya justru mendapat 54%, dan Al-Quds konon menjadi wilayah netral tapi faktanya itu tidak terjadi. Kurang lebih ini 8 lini masa sejarahnya dari saya ke Spiko, deklarasi Balfour, mandat Liga Bangsa-Bangsa, penghapusan Ottoman Empire, resolusi Buruk, Perang Dunia Kedua, munculnya resolusi PBB, dan kemudian diakhiri dengan deklarasi berdirinya negara penjajah Israel di tanah yang bukan tanah mereka. Satu, yang kedua, batasnya tidak jelas. Ini satu-satunya negara di dunia yang batasnya tidak jelas, bisa melar kapan saja. Beda dengan negara-negara yang definitif hari ini di nation state, batasnya jelas. Hari ini kalau kita klaim kita bisa dipermasalahkan. Tetapi mohon izin, mohon maaf, batas negara Israel itu mana? Tidak ada. Ya. Terjadilah Nakbah, pengusiran besar-besaran, ya, lebih dari 30.000 orang terombang-ambing, ya, hampir 1 juta lebih, ya, tidak bisa mendiami rumah mereka. Dan paling mengenaskan, ini kalau kita cari Deir Yassin Massacre ini pasti masih ada, nggak bisa dihapuskan ini. Anda nanya Google, ibu-ibu sekalian pun akan dikasih tahu, sekalipun mungkin versinya sangat banyak, tetapi ini fakta. Pada tahun 1948 ada 478 desa dihancurkan, yang paling mengenaskan adalah Deir Yassin, 9 April 48, 354 manusia, makhluk hidup bahkan, itu tidak dibiarkan hidup di desa itu. Pembantaian satu kampung yang luar biasa, pembersihan etnis, dan wallahu a'lam, Allah sajalah yang bisa menceritakan itu. Kita tidak tega untuk menceritakan ulang. Kemudian diikuti ada beberapa perlawanan, 48, 67, dan 73, dan kemudian di 78 ada Camp David. Ini juga menarik ya, yang berjanji itu orang Mesir dengan Amerika, bukan orang Palestina. Maka kemudian justru Anwar Sadat dibunuh oleh pengawalnya sendiri yang mungkin dia punya simpati dan sebagainya kepada apa yang dialami bangsa Palestina. Ada perlawanan di tahun 87 sebagai dikenal dengan Intifada pertama yang diinisiasi sekaligus menjadi lahirnya Harakah Muqawamah Islamiyah atau dikenal dengan Hamas. Lalu di tahun 2000 juga memunculkan Intifada kedua, perlawanan besar-besaran, dipicu oleh masuknya Ariel Sharon, ya. Dan Intifada ketiga 2015-2016 yang heroik sekali karena menggunakan pisau dapur yang sampai membuat paranoid, sehingga restoran-restoran steak itu tidak menyediakan pisau. Nah, sebenarnya ada juga deklarasi kemerdekaan sudah pernah dilakukan di 1988 di Aljazair, dan Yasser Arafat diangkat sebagai presiden. Tetapi sekalipun diakui oleh 94 negara, diveto oleh Amerika Serikat, sehingga kemerdekaan Palestina pun menjadi sia-sia. Jadi deklarasi yang kita beruntung banget ya, deklarasi didukung bisa resmi, tapi Palestina tidak. Ini yang, dan kemudian apa yang terjadi di 2021 yang kemarin baru saja itu kan juga masalah distrik Sheikh Jarrah, wilayah yang akan dijadikan pemukiman para pengungsi, tetapi kemudian disegel oleh pemerintah Palestina dan dilakukan pengusiran sudah lebih dari puluhan orang. Sheikh Jarrah itu menjadi awal mula panasnya kemarin agresi ke Gaza, dan saya kira saya tidak mengulang ceritanya. Nah, ini sejarah agresi di
abad milenium 2008, 2012, 2014 dan terakhir 2021 kemarin. Ini total wilayahnya. Lalu kita memasuki bagian terakhir supaya Al-Fakir bisa menyampaikan sesuai dengan porsi yang tadi disampaikan. Indonesia dan Palestina ada hubungan nggak sih? Ada, sangat erat. Banyak sekali. Yang pertama, mari kita lihat sebuah kota yang ada di Jawa Tengah, di samping kota Semarang. Dan kebetulan Al-Fakir lahir di kota ini. Di situ kota itu namanya Kudus. Lalu masjid tertua di situ dinamakan Masjid Menara Kudus yang juga dinamai dalam salah satu prasastinya Masjid Al-Aqsa. Dan itu menarik bahwa di kota Kudus dan ada Masjid Al-Aqsa terdapat juga sebuah gunung yang disebut dengan Gunung Muria. Tiga-tiganya itu sama persis penamaannya dengan Masjid Al-Aqsa. Dan Masjid Al-Aqsa itu terletak di sebuah bukit yang namanya Jabal Muria, Gunung Muria juga. Terletak di sebuah kota yang namanya Kota Al-Quds. Pertanyaannya, apakah kebetulan penamaan Kota Kudus, penamaan Masjid Al-Aqsa, dan penamaan Gunung Muria? Saya kira yang memberi nama-nama ini adalah orang yang punya wawasan sangat luar biasa terkait dengan wawasan kepalestinaan. Syekh Ja'far Shadiq sebagai salah satu wali dari wali 9, yang kalau mau ditelusuri sebenarnya wali 9 itu tidak berjumlah 9, tapi mereka punya koordinasi 9 orang yang bermula dari ekspedisi dakwah yang diutus oleh Turki Utsmani lalu berkolaborasi dengan umat Islam di kawasan Asia Timur, kerajaan Islam di Cina dan di Burma, ya, di Myanmar. Nah, kita lanjutkan. Ini satu. Jadi kita menimbulkan pertanyaan. Nah, saya kalau kenalan dengan orang Palestina, saya juga lahir di Al-Quds gitu. Sholat di Baitul Maqdis ya, hampir tiap hari dulu karena di situ ada pondok tahfidz, Al-Fakir juga sekolah di sana gitu. Rumah juga tidak jauh dari sini. Nah, ini di tahun 1400-an sebelum tertaklukannya Konstantinopel, itu Sultan Muhammad Al-Awwal dan juga nanti Muhammad Ats-Tsani itu mengirimkan tim dakwah dari berbagai macam tokoh dari Turki, Palestina, Mesir, Maroko, Persia. Lalu kemudian mereka berkolaborasi secara koordinatif dengan umat Islam yang ada di Asia Timur nantinya dan menjadi periodisasi dakwah Wali Songo di Nusantara. Jadi memang ada banyak versi, tetapi ini salah satu versi menarik, sekalipun memang perlu untuk lebih lanjut terkait dengan naskah-naskah yang Al-Fakir juga pernah mencari di beberapa tempat, tetapi memang kebanyakan naskahnya adalah naskah sekunder, bukan naskah primer, sehingga kita juga tidak bisa klaim ini menjadi satu-satunya opsi, satu-satunya pilihan sejarah terkait dengan Palestina. Baik, Al-Fakir lanjutkan dikit lagi, mungkin sekitar 3-5 menit lagi. Kemerdekaan bangsa Indonesia di tahun 45 ini menarik karena kemudian pada 6 September 45 Mufti besar bangsa Palestina Amin Al-Husaini, Syekh Amin Al-Husaini yang pada waktu itu ke Jerman, itu menyampaikan ucapan selamat melalui radio Berlin berbahasa Arab. Menarik ya. Lalu kemudian ini fotonya Mufti Palestina Muhammad Al-Husaini bersama Muhammad Ali Tahir. Ini di Kairo ya. Kita lihat foto-fotonya. Ini foto-foto bisa dicari, ini publik ya, bisa dilihat. Lalu kemudian ada Kiai Haji Agus Salim pada 9 Juni 47 di situ ya, kita bisa lihat. Nah, lalu kemudian di 1955 ada KTT yang disebut KTT Asia Afrika di Bandung, 19-24 April. 29 negara mewakili setengah penduduk dunia dan pada waktu itu menghasilkan Dasar-Sila Bandung yang tidak membiarkan penjajahan. Tapi sayangnya hingga sudah lebih dari 65 tahun dari KAA, bahkan sekarang ini memasuki 66, lebih sudah 66 kan, sekarang sudah di bulan Juli ya, masih ada bangsa yang terjajah. Nah ini flashback-nya, mimbar yang tadi disiapkan Nuruddin Azangki dan baru dipasang di zaman Salahuddin 20 tahun setelahnya. Tahun 69 itu terbakar, lalu kemudian menjadi mimbar sederhana, lalu pihak otoritas yang mengurusi Palestina dari Yordan dan juga Turki dan lain sebagainya, OKI ya, menginisiasi pembangunan ulang replika mimbar Salahuddin atau mimbar Nuruddin Zangki
Dan alhamdulillah yang dipilih adalah pengukir dari Jepara ya. Nah, ini orangnya, dan ini jadi mimbar baru. Jadi kalau kita nanti suatu ketika sholat di Masjid Al-Aqsa dan penjajahan sudah bisa dimusnahkan, Masjid Al-Aqsa kembali ke pangkuan umat Islam, kita bisa bersama-sama melihat ada sentuhan keberkahan dari Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon izin, mohon maaf jika penyampaian yang saya sampaikan tidak komprehensif. Saya sudah share materi dan silakan jika nanti mau dibagikan kepada para peserta webinar. Mohon izin, mohon maaf bila ada kekurangan dan khilafan dari Al-Fakir. Saya kembalikan kepada moderator. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Mungkin khairan. boleh tanya jawab dulu mungkin dengan itu Langsung tanya jawab, Bu. Iya, dengan Ustadz Baiklah. Saiful. Kalau Baik. Bu Nurjana kan nanti sifatnya informasi ya, nanti maksudnya enggak. Kalau yang ini kan yang kajiannya di Pak Ustadz Saiful. Siap, Bu. Baiklah. Buat para peserta semua, mohon dipersilahkan ya, boleh raise hand ataupun di chat nanti bagi teman-teman yang host bisa membantu saya. Sebelumnya saya mau, Masya Allah ya Ustadz ya, inilah kenapa mungkin ya saya menyadari bahwa kenapa sih bumi Palestina ini selalu diperebutkan gitu ya, walaupun dengan wilayah yang sangat kecil. Ternyata disinilah bumi yang diberkahi ya, orbit dari satu keberkahan di mana semua para nabi, ulama apabila menjalankan satu perjalanan pasti mereka akan singgah di mana Aqsa tersebut gitu untuk melanjutkan perjalanannya. Dan juga mungkin tidak hanya bagi orang Islam mungkin ya Ustadz ya, bagi mereka juga ya, bagi tiga agama itu yang mengatakan bahwa tadi Ustadz mengatakan fatwa tentang Maimunah bertanya kepada Rasulullah fatwa tentang Baitul Maqdis ya, bagaimana fatwanya tersebut gitu. Karena ternyata di sanalah nanti di pelataran Baitul Maqdis lah ya, nanti semua umat Islam ya, semua umat berkumpul. Tadi Ustadz mengatakan boleh jadi kita meninggal di Jakarta ya, di Palembang, di Maluku, dimanapun gitu. Tapi ternyata nanti kita dihidupkan kembali, bertemu kembali seluruhnya itu ada di pelataran Baitul Maqdis. Masya Allah, ini merinding ya ibu-ibu semua ya, bahwa kita bisa membayangkan atau kita sekarang sama-sama saling membayangkan apabila nanti entah kapan Allah menentukan ya waktu yang sudah Allah janjikan, di sanalah kita nanti bertemu ya, dikumpulkan semua di Baitul Maqdis. Masya Allah gitu. Terasa merinding gitu ya kalau kita membayangkan itu semua. Dan mungkin ini yang terpenting, kenapa sampai saat ini Palestina masih terus bermasalah. Karena ternyata di sanalah kunci kekuasaan dunia. Barang siapa ya yang berhasil menguasai Baitul Maqdis, maka dia akan menguasai dunia. Maka orang Yahudi akan berlomba-lomba untuk menguasai itu juga, ya. Begitu pula Nasrani gitu. Mungkin itu seperti itu kali ya Ustadz ya. Sama-sama akan menguasai, Masya Allah. Nah mungkin sebelumnya saya juga akan bertanya ya Ustadz ya, dengan adanya sejarah seperti ini ya, apa sih yang akan kita perbuat gitu, seminimal apa yang harus kita perbuat, kita kan perempuan ya, terbatas dengan kegiatan, terbatas dengan tugas-tugas kita sebagai perempuan, apa yang paling banyak kita bisa berikan ya, bantuan apa yang bisa kita berikan kepada bumi Palestina ini Ustadz. Mungkin itu ya awalan pertanyaan dari saya pribadi sebelum yang ditanyakan oleh orang lain. Silahkan yang lain jika mau bertanya. Mungkin itu ya Ustadz ya. Karena sebenarnya banyak nih yang mau saya tanyakan. Masya Allah udah 65 tahun. Apa sih penyebabnya kita belum bisa juga membebaskan Gaza, ya, membebaskan Palestina. Padahal konferensi Asia Afrika itu sudah 65 tahun yang lalu gitu Ustadz. Itu mungkin secara acaknya Ustadz ya.
pertanyaan dari saya dulu sebelum menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih. Bu Ratu. Jadi permasalahannya itu bukan pada permasalahan sekarang kita belum merdeka ya. Kita lihat Nabi Musa pun tidak kemudian kalah mulia karena muridnya lah yang justru memasuki Palestina. Demikian juga Nabi Muhammad SAW, peletak fokus umat Islam yang nanti akan justru terrealisasi di zaman Umar. Tapi kita jangan berpikir bahwa kita tidak menjadi bagian itu. Jadi upaya yang kita lakukan hari ini itu sama dengan upaya yang dilakukan Nuruddin Zanki. Ya, Sultan Nuruddin Zanki memberikan perlawanan yang sangat luar biasa, tapi kemudian klimaknya adalah pada saat Allah memberikan kemuliaan pada Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ini merupakan proses. Jadi kita juga merasa dengan atau tanpa kita, Palestina itu akan merdeka pasti. Itu yang ingin saya garis bawahi. Dengan atau tanpa kita, Palestina akan merdeka. Jadi justru kitalah yang akan rugi kalau tidak terlibat pada peristiwa kemerdekaan Palestina itu dengan cara yang kita bermartabat, ya. Ya, mungkin sebagian kita akan kita realistis aja dah, kita pro penjajah aja dah. Nanti kita dengan alasan kalau kita pro penjajah kan nanti kita bisa masuk ke sana, kita justru nyegah dia supaya nggak berbuat dolim. Nah itu ada orang yang sebagian kayak gitu ya, kita nggak perlu terlalu mencaci mereka ya, biarkan itu pilihan mereka dan itu konsekuensi, setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Kita ada di mana posisi kita, dan kita kalau kita ada di posisinya Sultan Nuruddin Zanki nggak ada masalah, atau kita ada pada posisinya Salahuddin Al-Ayyubi atau pasukannya juga tidak ada masalah. Semuanya itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang ditanya Maimunah. Maimunah itu menarik ya. Ini menarik sekali. Kenapa representasinya yang bertanya itu seorang budak? Mohon maaf, mohon izin. Maimunah itu seorang budak. Nah, ini kebetulan namanya juga sama dengan istri Rasul ya. Maimunah seorang budak perempuan. Mohon izin, pada waktu itu Ibu gambarkan ya. Pertama budak, yang kedua adalah seorang perempuan. Ini tidak bermaksud bias gender ya, tetapi kita harus bicara fakta. Di hari itu bagaimana nasib perempuan? Di hari itu bagaimana nasib budak? Nah, ini berkumpul jadi satu. Lalu berbicara menggapai kemuliaan yang Rasul sebutkan. Makanya dia sadar diri. Kalau kamu bisa sholat ke situ. Tapi menarik. Budak ini lebih cerdas dari manusia modern. Ya Rasulullah, kalau saya nggak bisa, apa yang saya lakukan? Nah, menarik pesan Rasulullah. Kamu bisa mengirim minyak zaitun. Kamu kirim. Nanti minyak zaitun itu begitu dinyalakan sebagai pelita di Masjidil Aqsa, maka kamu seolah-olah seperti sholat di sana. Subhanallah. Ini seorang budak loh. Seorang budak, seorang perempuan di zaman itu. Representasi dari kelemahan, berpikirnya strategis sekali. Jadi sangat rugi. Kita nggak mikirin Palestina, nggak apa-apa Palestina, tapi rugi kita. Kita nggak mikirin Masjidil Aqsa, nggak apa-apa, tapi kita yang akan rugi. Jadi kenapa kok belum juga? Ini proses. Dan karena juga merupakan disebut dengan malhamah, termasuk peristiwa akhir zaman, itu ya terbebasnya Masjid Al-Aqsa. Jadi bukan berarti kalau gitu jangan merdeka dulu ya Ustaz ya. Kalau merdeka kan nanti jadi kiamat. Ah itu juga salah berpikirnya. Dia egois ini. Sama dengan sekarang hari ini kalau Covid selesai kan kita jadi luring. Enakan daring di mana-mana di rumah. Kagak juga. BT juga di rumah gitu. Jadi sebenarnya ini bagian dari proses saya kira. Itu saya kira Ibu. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, sempat sih bertanya ada perasaan ya setelah memahami tadi yang Ustadz bilang bahwa Maimunah itu begitu cerdasnya gitu ya, sehingga apa yang dia siapkan dengan minyak zaitun tadi merupakan satu bentuk sedekahnya dia juga gitu ya, menghidupkan. Jadi kalau misalkan tadi kata Ustadz jangan cepat merdeka, kalau enggak nanti saya nggak kebagian pahalanya gitu, karena ini merupakan salah satu sunnah Rasul juga ya yang diperintahkan oleh Rasulullah gitu, memberikan peluang kepada kita untuk berbuat kepada Palestina gitu sehingga mendapatkan pahala gitu, Masya Allah. Baik, itu tadi sempat terpikir gitu juga sih Ustadz gitu ya, karena ada beberapa yang sama kata Ustadz tadi, ngapain sih mikirin Palestina, saya udah sering dengar kok Palestina dari dulu begitu-begitu juga. Dari saya sebelum lahir juga kayak begitu, sampai sekarang nggak ada perubahan begitu. Nah,
ini juga menjadikan nanti mungkin ya bagaimana menguatkan kita untuk tadi agar tetap sebagai seperti Muaimunah tadi ya. Kemudian yang berikutnya ini ada pertanyaan dari Rodati Ruslan. Ustadz, bagaimana cara kita peduli Palestina secara konsisten dan berkesinambungan, tidak hanya pada saat webinar dan penggalangan dana saja. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian itu ya, baru itu dulu Ustadz. Mau langsung dijawab, Ibu? Ya, langsung Ustadz. Baik, mohon izin, Ibu. Ya. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan supaya perhatian kita terhadap Palestina itu terupgrade. Ya, pertama, kalau kerinduan kita akan haji, mungkin kita munculkan dengan memasang gambar Masjidil Haram atau sering melihat itu. Maka sama juga, kalau bisa kita punya gambar lah atau apalah tadi ya, satu komplek Masjid Al-Aqsa. Yang kedua, kita juga punya celengan yang bergambar Masjid Al-Aqsa. Kita taruh di dekat di tempat tidur atau di ruang tamu, di ruang tengah yang bisa kita lihat setiap hari. Itu salah satu teknis. Yang kedua, kita mencoba mencari maklumat tentang itu. Karena biasanya kalau berbicara Palestina itu, wallahu alam ya, itu kita tidak teredukasi secara baik. Mohon izin, ini kita kalah ya. Kalah bukan berarti kemudian kita give up, enggak gini. Orang Israel itu keren mereka. Mereka itu di 2005 itu 10 tahun merencanakan program satu rumah satu dokter ekonomi, target untuk kesejahteraan. Begitu itu relatif tercapai dengan sekian persen di 2005 sampai 2015 mereka mengarahkan ke disiplin lain. Satu rumah, satu dokter sejarah. Begitu itu terjadi, kita lihat hari ini di Sydney National Jewish Museum, di London, di Manchester, di Berlin, di kota-kota besar itu ada konsep museum nasional Yahudi. Terdiri dari 3 lantai. Lantai dasarnya sebagai pijakan filosofis, normatif, nanti di situ ada seolah-olah ya mereka marah kalau saya bilang begini. Itu naskah-naskah kuno dari manuskrip-manuskripnya itu di lantai 1. Ya. Kemudian naik ke lantai 2, penderitaan yang dialami bangsa Yahudi, terdiaspora, disingkirkan, dimusuhi, dibunuhi dan sebagainya, sampai kemudian mereka mendapatkan peluang mendeklarasikan kemerdekaannya. Itu di lantai 2 yang paling inti, makanya paling besar biasanya di lantai 2, dan nanti lantai 3 adalah kontribusi yang diberikan orang-orang Yahudi kepada dunia, kontribusi teknologi, kontribusi ekonomi, kontribusi dan seterusnya, terutama di tempat museum itu ada. Kalau di Australia berarti tokoh-tokoh Yahudi yang hidup di Australia. Kalau di Jerman, tokoh-tokoh Yahudi yang hidup di Jerman. Amerika pasti nggak usah ditanya. Sehingga itu ada secara berkala masyarakat SMP ya, yang banyak saya tanya di situ, yang banyak datang itu SMP, yang jadi sasaran ya. Dia masuk itu wisata, nanti ada guide-nya, naik ke lantai 2, ada guide-nya, diputerin film dokumenter dan macam-macam, sampai ketiga ada semuanya. Sehingga mereka begitu keluar, ya sekarang kalau mereka menduduki pasnya layak, kasihan mereka itu ya, dan mereka juga orang berjasa ini, orang-orang yang sudah hilang. Sementara yang kita lakukan hampir tidak ada. Siapa yang membuat video sejarah lini masa Baitul Maqdis? Siapa hari ini? Apa ada umat Islam yang kaya raya yang kemudian merekayasa sebuah target tadi? Karena mereka satu rumah satu dokter sejarah tadi itu jalan sehingga mereka bisa meng-create ya, dan seterusnya. Ada banyak hal yang sensitif yang Al-Fakih tidak sebut secara akademik. Kita hari ini guru besar dan lain sebagainya. Nah, itu juga dalam tanda kutip masih harus susah. Sekalipun tidak, ini khawatir juga Al-Fakir salah menyebut ya. Itu satu jabatan prestisius secara akademik, tetapi juga ada sebagian kecil yang menyalahgunakan, dan termasuk ya wallahu alam ya. Ini agak tersinggung kalau orang disebut seperti itu. Mereka menggunakan untuk kepentingan politis dan ideologis Zionisme. Itu saya kira singkatnya, mudah-mudahan bahasa melereng saya bisa dipahami ibu-ibu. Wallahu alam. Baik Ustadz, alhamdulillah
menarik Ustadz tadi apa yang dilakukan oleh warga yang ada di Australia Ustadz ya. Masya Allah, saya kan kita di Indonesia sudah banyak ada KNRP, ada ADARA dan sebagainya ya, dan Ustadz juga di KNRP. Akan sangat menarik apabila kita bersatu membuat satu gedung juga gitu. Saya bersedia untuk mendesainnya setergetar gitu ya. Bagaimana mereka bisa memberikan satu pemahaman kepada anak-anak SMP sehingga mereka punya sikap untuk membela Israel tadi gitu, Yahudi tadi gitu ya. Sedangkan kita terpecah-pecah memberikan satu pemahaman dalam bentuk webinar ya, kemudian galang dana, kemudian apalagi dan sebagainya, tapi itu terspot-spot gitu. Alangkah baiknya mungkin ya menurut saya Ustaz ya, kita bergabung kemudian membentuk satu penggalangan dana untuk membuat gedung sehingga penyampaian tentang Palestina itu akan utuh gitu ya, ada di dalam di dalam gedung tersebut seperti yang dilakukan oleh tadi yang Yahudi ya. Baik, saya persilakan kalau ada yang mau bertanya secara langsung bertanya kepada Ustadz silakan, karena ada yang bertanya juga tapi di dalam chat ya Ustadz ya. Saya bacakan dulu yang di chat, kalau ada yang mau langsung bertanya silakan. Mbak Eka mau langsung tanya, boleh langsung secara tanya dulu Mbak Eka. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil nunggu yang lain bertanya, saya mau nanya nih Ustadz. Ini di negara Timur Tengah semuanya mendukung Palestina atau enggak ya Ustadz? Terima kasih Ustadz. Itu aja. Baik, satu lagi dari Ibu Ida Faridah, mau langsung bertanya Ibu Ida Faridah? Atau mau dibacakan saja? Mana Ibu Ida Faridah? Saya Bu, ya. Dibacakan saja. Enggak, silakan. Dibacakan saja, baik. Ini Ibu Ida Faridah, Ustadz, mau bertanya, kalau begitu apakah sudah ada tanda-tanda Palestina akan merdeka? Itu Ustadz, ya. Jadi 2 pertanyaan itu dulu ya Ustadz ya. Sekalian ibu-ibu yang lain sambil mengisi daftar hadir ya, absensi di kolom chat. Insya Allah materi dari Ustadz akan diberikan ketika secara di grup atau yang dari ormas lain akan diberikan kepada perwakilannya. Silakan Ustadz. Baik. Pertanyaannya, apakah semua orang di Timur Tengah mendukung Palestina? Ini negara atau orang? Kita harus definitif. Kalau sebagai bangsa, sebagai rakyat, saya berani memastikan sebagian besar di sana mendukung rakyat Palestina, apalagi secara geografis mereka dekat. Tapi bahwa kemudian kebijakan politis itu sesuatu yang lain. Kalau kebijakan grassroots, kebanyakan yang ada di sana mendukung Palestina. Saya berbicara kebanyakan ya. Bukan berarti tidak ada. Sama dengan di Indonesia. Kalau ditanya, kebanyakan orang Indonesia itu dukung Palestina nggak sih? Banyak dukung. Tapi kok ada sih yang dukung penjajah itu? Ya ada aja, di mana aja selalu begitu. Jadi kalau ditanya, ini sebagai state atau sebagai nation, itu beda. Sebagai people, semua, masyarakat, atau sebagai kebijakan politis, itu sesuatu yang lain. Dan saya kira pembicaraan itu akan dilihat satu tema ke tema lain. Kadang secara politis, misalnya diplomatik, dia tidak no kepada Israel. Tapi secara perdagangan melakukan juga. Nah, itu juga ada juga yang model begitu. Jadi masing-masing memiliki reasoning dan seperti yang saya katakan tadi, posisi kita ada di mana, itu pilihan. Setiap kita pilihan itu ada konsekuensinya dan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda Palestina akan merdeka itu ya bersatunya umat Islam. Itu yang paling utama, paling urgent. Tingkat edukasi dan pemahaman terhadap Baitul Maqdis yang membaik, ya, karena kalau itu tidak, ya mustahil. Ya sekarang mohon izin, ternyata yang punya jurusan tentang Baitul Maqdis itu justru di universitas di Scotland, ya, di tempatnya apa kok saya jadi ingat ayat-ayat cinta itu ya. Apa itu di Scotland, itu di Scotland, salah satu kota di Scotland itu, jadi lupa saya, Edinburgh, di Edinburgh. Ya, di Glasgow dan Edinburgh itu, kalau nggak di Glasgow, di Edinburgh-nya itu ada sebuah universitas yang di situ ada jurusan Islamic Jerusalem atau dikenal dengan Baitul Maqdis.
Itu pasca sarjana sampai studi S3 ada. Tapi sekarang pertanyaannya, di negara kita ada nggak studi itu? Ada, Ustaz. Di Universitas Indonesia ada, tapi dia umum ya, Timur Tengah, kajian Timur Tengah. Sekarang kita bicara kalau spesifikasi, ya katakanlah dalam bahasa Inggris tadi Islamic Jerusalem. Nah, itu baru ada, setahu Al-Fakir baru di sana, dan tentu di Jordania dan beberapa negara Muslim ada, tetapi kiblatnya itu belum sebombastis yang ada di Scotland dan sekarang di bagian utara Malaysia ya, UTM itu ya. Al-Fakir sempat bertemu salah satu guru besar di UTM yang dia memiliki koneksi jaringan studi untuk berbicara tentang itu. Jadi kita bicara edukasi dulu. Dari yang paling sederhana di tingkat TK di rumah, aware tentang Baitul Maqdis ada nggak? Kalau Palestina mungkin nation, orang mungkin itu kan bangsa lain. Baitul Maqdisnya dulu, maka kita mulai dari Baitul Maqdis dulu. Kalau umat Islam. Kalau dia pendekatannya kepada non-Muslim ya tadi penjajahan dan sebagainya. Jadi kita melakukan edukasi kepada masyarakat sesuai dengan level dan kelasnya. Dan ini tidak rasis, juga bisa kita sosialisasikan kepada semua elemen. Itu saya kira jawaban saya untuk dua respon. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Mas Huna, ya Hanafi. Apakah mau dibacakan? Tapi ini sepertinya memang meminta penjelasan juga karena beliau alhamdulillah sudah sampai di sana Ustadz di Palestina ya, di Gazanya. Dia hanya mohon penjelasan Ustadz, foto masjid yang sering dipublikasikan itu adalah Kubatu Sokhro atau Kubah Kuning. Padahal kan itu tempat dimi'rajkan. Sedangkan Masjid Aqsa itu kan yang di bawah yang kubahnya ya, yang hitam. Alhamdulillah saya sudah sampai ke sana. Itu Ustadz pertanyaannya. Mungkin buat kita juga Ustadz, karena tadi yang Ustadz katakan bahwa wilayah atau area dari Aqsa itu memang ada berapa masjid, ada berapa kubah, ada berapa batu ya Ustadz ya. Nah itu mungkin nanti bisa dijelaskan lebih jelas lagi Ustadz. Mana sih yang dimaksud tempat yang Nabi Muhammad atau Rasulullah itu bermi'raj gitu, dan tempat yang lainnya itu apa aja, mungkin itu Ustaz. Baik Ibu, Penjelasannya secara definitif saya dan tim kebetulan menulis buku ini ya, Ensiklopedia Mini Masjidil Aqsa, itu ada dijelaskan di sini apa aja masjidnya ya. Saya akan coba sampaikan ke yang tadi. Bentar, mana tadi ya? Ini ya. Jadi pertama Masjid Al-Aqsa itu komplek. Kompleknya yang kecil kuning itu ya. Yang Al-Quds kuno ini 1 2 3 4 itu pemukiman ya. Nah, Al-Aqsa itu ini ya, di dalamnya ada komplek. Itu yang di kotak dibentengin. Itu tempatnya tinggi ya itu ya. Di atas bukit ya. Nah, itu yang disebut Masjid Al-Aqsa itu ini. Dulu terjadi perdebatan misalnya yang disebut Al-Aqsa itu bukan yang kubah kuning itu, tapi yang kubahnya biru. Dua-duanya Al-Aqsa karena masih di dalam kompleks, seperti kompleks Masjidil Haram. Kompleks Masjidil Haram itu ya Ka'bahnya, ya makam Ibrahimnya, mas'anya, dan sumur Zam-Zamnya, itu semua di kompleks Masjidil Haram. Sedangkan di kompleks Masjidil Aqsa itu ada 7 tempat sholat, ada menaranya, ada mastobahnya, dikenal ada Mastobah Al-Ghazali, tempat beliau menulis Ihya Ulumuddin misalnya, ada di situ mastobah macam-macam. Jadi ada banyak tempat di dalam komplek ini, ya utamanya tentu masjid, dan yang paling populer yang sangat ikonik ya Qubatus Sakhra. Di situ konon Rasulullah SAW mulai diangkat sampai ke Sidratul Muntaha. Itu ringkasnya Ibu, wallahu a'lam. Ustadz, mohon di share lagi tadi screen yang tadi. Mungkin kita penjelasannya, pemahaman orang Indonesia itu masjid itu kan satu bangunan gitu ya. Masjid satu bangunan, oh Masjid As-Salam misalkan hanya satu bangunan. Sedangkan tadi di gambar tadi itu masjid itu komplek ya Ustadz ya. Ada beberapa masjid di situ ya. Seperti Istiqlal gitu. Masjid Istiqlal berarti ada masjid, ada tempat parkir, ada basement, ada apa lagi tuh di sekitarnya, ada danaunya ya. Berarti itu bisa dikatakan komplek masjid gitu ya Ustadz ya. Mohon Komplek izin Bu, masjid. mohon izin mungkin tadi ada satu yang kurang. Jadi gini, kalau Kita masjid itu
kubahnya satu, bangunannya Nah, satu. Kalau di iya Masjidil Aqsa itu. itu kan ada masjidnya beberapa, tapi tetap pengimamannya satu di Masjid Kibli. Dan Qubatus Sahra sekarang umumnya itu dipakai untuk tempat sholat ibu-ibu. Jadi kaum muslimat ada di situ. Itu tempat sholatnya. Kira-kira jadi kita nggak, loh itu berarti masing-masing ada imamnya, ada jamaahnya. Enggak, tetap ada sentralistik di Masjid Kibli ya. Nah, itu mungkin ibu-ibu yang sudah pernah ke sana pasti tahu itu. Saya kira itu. Wallah alam. Baik, Ustadz. Alhamdulillah. Jadi sudah makin jelas ya, Ustadz ya. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin karena Ustazah Nurjana Hulwani sudah hadir, nanti mungkin kita bisa di sana juga ya, Ustadz ya, pertanyaannya ya. Atau bagaimana ini, Bu Ipung, ada pertanyaan berkaitan dengan penjelasan kota Quds itu tadi ada 3 nama. Al-Aqsa, Gunung Muria, sama dengan 3 nama di Palestina. Apakah itu semua kebetulan? Tadi sudah dijelaskan ini ya sama Ustadz ya. Hanya pakar yang bisa memberikan penjelasannya. Tadi sudah. Saya melihat bahwa negara Timur Tengah masih tidak gigih menekan Israel karena mendukung Amerika di balik penjajahan Israel. Seperti apa ya kemungkinan negara Timur Tengah suaranya lebih bergigi dan satu suara? Ini Siti Nurfiah. Apakah bisa dijawab dulu sedikit saja Ustadz ya, sambil persiapan Ustazah Nurjana? Baik. Singkatnya, Ibu sekalian yang tadi terkait di Kota Kudus, jadi justru pertanyaan saya tadi itu membuat kita berpikir bahwa penamaan itu nggak mungkin apa namanya kebetulan. Berarti itu berangkat dari sebuah pemahaman bahwa ada 3 nama yang sama. Kalau cuma satu ya nggak ada masalah. Dulu belum ada sosial media, berarti memang itu ada sanad pengetahuannya itu dari guru ke guru ya. Hari ini pun nama Masjidil Aqsa masjid banyak sekali di Jabodetabek aja ada puluhan ya. Saya nggak berani mengatakan ratusan karena saya yang tahu itu bahkan nggak nyampe 10 gitu. Tapi saya tahu banyak itu kalau di googling banyak sekali Masjid Al-Aqsa. Itu satu. Yang kedua terkait bangsa di Timur Tengah sama juga dengan kita sebenarnya. Kalau sudah berbicara state, wah itu susah. Apalagi kayak kita nih utangnya banyak. Ya, Nabi Musa saja, sekelas Nabi Musa. Makanya itu rahasianya. Kenapa Nabi Musa itu kisahnya banyak disebut di dalam Al-Quran? Satu terkait Bani Israel yang juga kisah yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Yang kedua, kisah-kisah Nabi Musa itu adalah kisah-kisah yang akan banyak dialami oleh manusia. Dan saya cenderung mengatakan bahwa hampir setiap manusia itu pasti mengalami satu di antara sekian puzzle kisah yang dialami Nabi Musa. Contoh adalah terkait dengan hutang jasa. Makanya Nabi Musa berdoanya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudahkan aku, lapangkan dadaku, keluhnya lidah ya Allah, mudahkan biar enak ngomongnya. Bagian orang menganggap keluhnya lidah itu Nabi Musa pernah makan bara, tapi Al-Fakir cenderung mengambil sisi-sisi bukan dari situ. Keluhnya lidah itu karena beliau hutang jasa. Dan itu diungkit di surat Asy-Syu'ara ayat 17-18. Ente kan kami yang besarin, kami yang mungut, kasih fasilitas anak raja. Sekarang mau mendakwai kami, dan itulah ketakutan Nabi Musa. Saya kira itu dulu Ibu, karena juga narasumber yang kedua saya kira lebih kompeten kalau untuk mengeksplorasi dinamika ibu-ibu ya, kalau mengolah perasaan. Kalau saya ngolah data saja, nanti kalau untuk mengolah perasaan ibu-ibu sekalian, itu bagiannya Ustazah Nurjana. Saya kira itu, mohon izin, mohon maaf kalau terbatas dalam menyampaikan. Silakan nanti kalau perlu materi bisa menghubungi panitia. Terima kasih, Mohon maaf sekali lagi, Ustaz, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, luar biasa Ustaz. Jazakallah khairan Ustadz ya atas pemaparannya dan penjelasannya. Semoga kita akan bisa mendapatkan lebih penjelasan lagi nanti ya, tidak cukup di sini. Apalagi bisa membeli bukunya Ustadz nih, jadi tertarik Ustadz tentang Palestina yang lebih lengkap lagi ya, namun secara mini. Baik, kami cukupkan di sini. Saya mengucapkan jazakallah khairan kepada Ustadz. Dan kepada selamat datang kepada Ustazah Nurjana Hulwani yang sudah hadir di sini. Ya, baik. Tadi Ustazah Nurjana Hulwani sudah saya sebutkan, sudah saya paparkan kurikulum vitae-nya ya Ustazah. Mungkin sekarang bisa langsung untuk memberikan pemaparan materinya. Baik, kepada Ustazah kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, yang saya hormati ini guru saya, Dr. Saiful, Masya Allah, yang sudah membuat buku juga tentang Palestina ya, tentang kondisi Al-Aqsa dan tentang apa yang terjadi dan sejarah yang telah disampaikan. Yang pertama tentunya saya memberikan apresiasi pada Ibu Dr. Randa Haja Marfuah Mustafa MPD, Ketua Umum PP Wanita Islam, yang telah memberikan kesempatan buat saya dan juga memberikan apresiasi di tengah-tengah kesibukan kita mengurusi persoalan umat melalui lembaga PP Wanita Islam ini. Kita masih memberikan ruang untuk persoalan saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya. Dan inilah salah satu kita membentuk yang disebut dengan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina. Salah satu pendirinya adalah PP Wanita Islam dari 10 ormas-ormas muslimah ya. Dan kita adalah cabang di Indonesia karena pusatnya ada di Istanbul ya. Mudah-mudahan dengan menghimpun kekuatan dari ormas-ormas ini, kemenangan Palestina jaraknya semakin dekat ya. Karena boleh dikatakan kita berhadapan dengan kekuatan Yahudi ya. Kita lihat kekuatan media ya. Dan kita termasuk yang harusnya menyesal ya. Sebagaimana penyesalan saya baru memahami tentang kewajiban kita sebagai muslimah secara personal, dan kita sebagai bagian daripada umat ini. Saya baru menyadari tentang kewajiban membantu Palestina itu di 2010 ya. Setelah saya gagal masuk ke Gaza yang pertama, saya 14 hari ada di Mesir. Selama 14 hari itulah saya belajar dengan orang Indonesia yang pertama kali mungkin mencintai Palestina, muslimah ya, yaitu almarhumah Ustazah Yoyo Yusroh. Saya menuju Gaza itu 5 kali, tapi yang gagal 2 kali, berhasil masuk 3 kali ya. Sejak 2010 itulah kemudian sepulang dari Mesir itu saya betul-betul minta dipanjangin umur ya untuk membayar segala kekhilafan kita terhadap persoalan Palestina ini. Dan kalau kita lihat, dan ini PR kita bersama, nggak mungkin kita menyelesaikan persoalan Palestina ini sendirian ya. Tidak usah jauh-jauh ya. Ketika kita tanya terhadap umat Islam ya, yang beragama Islam dari mulai anak-anak sampai dewasa, ketika ditanya tentang Al-Aqsa, mereka tidak selancar menjawab ketika ditanya tentang Ka'bah. Karena tentang Ka'bah mereka itu sudah disosialisasikan. Bahkan kita bisa mencontohkan langsung ketika ibu bapaknya pergi haji, nenek kakeknya pergi haji, atau dengan manasik haji ya kita lihat. Nah ini PR kita bersama. Pertama, umat ini belum mengetahui yang namanya Al-Aqsa itu yang mana. Tadi mungkin Ustadz Dr. Saiful sudah menyampaikan ya. Dan tidak sedikit orang yang salah menyebut ya bahwa yang dikatakan Masjidil Aqsa itu yang kubahnya emas ya, ada yang mengatakan yang kubahnya kebiru-biruan, Masjid Kibli ya. Padahal yang dikatakan Masjidil Aqsa itu adalah area yang 14 hektar itu. Kalau kita lihat Istiqlal itu luasnya 12 hektar. Nah, Al-Aqsa itu 14,4 hektar. Itu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kita lihat. Nah, untuk itulah KPI-KIP ya, atau Koalisi Perempuan Indonesia ini menghimpun kekuatan ya. Yang pertama kita menghimpun kekuatan ini ya pendekatannya adalah religi ya, agama gitu. Maka tetapi jangka panjangnya itu kita harus menghimpun kekuatan bukan hanya dari lembaga ya, lembaga muslim ya, tetapi juga ketika orang punya pembelaan terhadap Palestina ini dari sisi kemanusiaan, sebagaimana yang terjadi penyerangan Ramadan yang lalu ya, boleh dikatakan kita merinding ya. Selama ini kita sendirian ya, atau hanya ormas-ormas saja yang berjuang. Kemudian pada saat kita mengajak orang, ada cibiran-cibiran, ngapain ngurusin Palestina, di sini aja banyak yang sulit gitu. Tetapi pada saat penyerangan kemarin itu
semua dari berbagai macam negara ya, dari berbagai macam agama, latar belakang. Mereka bergerak untuk melakukan perjuangan membela Palestina. Maka wajar kalau Erdogan mengatakan Anda cukup menjadi manusia untuk membela Palestina ya. Jadi tidak perlu kita tanya agamanya apa gitu ya. Nah, jadi perjuangan membela Palestina ini diawali dengan koalisi perempuan Indonesia ini, dan alhamdulillah kekuatan ini setahun ini kita sudah memberikan kontribusi ya. Kita sudah mengadakan edukasi, seminar, webinar dan yang lainnya ya. Bahkan membuat kita juga nggak menyangka ya dalam waktu 2 pekan kita bisa mengumpulkan dana ya. Bukan sampai sebulan itu 5 miliar ormas-ormas itu. Nah, ini menunjukkan bahwa gelombang dukungan ini tidak hanya cukup dengan dibatasi dengan ormas saja. Jadi semua dari mereka lembaga pendidikan ya, kemudian juga seniman, kemudian juga pengusaha-pengusaha, tenaga medis ya, politisi ya. Karena memang ini harus berimbang dengan kekuatan penjajah itu ya. Penjajah itu menghadapi Palestina ini menghimpun kekuatan tentara ya, politik ya, kekuasaan, dana, seniman ya, kita lihat mereka bersatu padu. Bayangkan di area Al-Aqsa yang 14 hektar itu yang diizinkan untuk menjaga Masjidil Aqsa, murabitohnya itu hanya 550, murabitinnya itu 500 ya. Berhadapan dengan tentara 3.500 ditambah dengan turis-turis ekstremis Yahudinya. Dan kalau kita mendapatkan informasi dari ulama yang ada di Al-Aqsa ya, mereka sekali masuk ya, tentara dan penista Masjidil Aqsa itu mereka mendapatkan kafalah atau gaji itu upah ya 2 juta per orang. Nah, harus berhadapan dengan para murabitoh ya, saudara-saudara kita yang muslimah yang jumlahnya yang diizinkan hanya 550 saja. Nah, sementara kita lihat persoalan Palestina ini kan bukan hanya persoalan Palestina, tapi persoalan umat Islam secara keseluruhan. Nah, kita berharap ke depan ormas-ormas ini bukan hanya PP Wanita Islam ya, tetapi semua yang menjadi pendiri di koalisi ini untuk bergerak. Tidak ada satu rumah jaringan wanita Islam ini yang tidak memahami tentang qadhaya Palestina. Target kita adalah ketika orang melihat persoalan Palestina adalah seperti dia melihat persoalan kewajiban membaca Al-Quran, kewajiban untuk menutup aurat, kewajiban untuk menunaikan salat 5 waktu. Selama umat belum memposisikan seperti ini, maka Allah tidak akan menurunkan kemenangan. Karena janji Allah dalam hadis dikatakan tidak akan terjadi kiamat sampai umat Islam bisa memerangi Yahudi, dan ada satu Yahudi yang ngumpet di batu atau di pohon itu dan berbicara. Dikatakan bahwa masih ada satu orang Yahudi ini yang belum diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Abdullah. Di situ tidak ada cerita bahwa yang membebaskan Palestina itu adalah Palestiniun, Arabiyun, tapi al-muslimun. Selama umat Islam belum memiliki pemahaman, semangat dan tekadnya untuk membela Palestina seperti warga Palestina, selama itulah Allah belum menurunkan kemenangan untuk Palestina. Ketika kita memposisikan bahwa sholat itu wajib 5 waktu, itu bukan berarti waktu kita hanya untuk mikirin sholat 5 waktu. Bahkan kita mengatakan bahwa kerja-kerja kita di ormas, itu juga ketika kita sukses, menambah orang yang dekat dengan Allah, menambah pemberdayaan muslimah, menambah orang yang makin mencintai dakwah, itu sebetulnya adalah bagian daripada ikut membebaskan Palestina. Kita berharap ini gelombang. Ya. Sekarang tahun ini sedang dikejar legalitas KPI KIP ya. Kita berharap kalau kita sudah punya kekuatan, kita akan melakukan audiensi ke Menlu, ke pejabat-pejabat yang punya kepentingan ya untuk bisa mendukung kekuatan Palestina ini. Nah, untuk itulah apa persoalan, karena tema yang saya disampaikan ini adalah tentang update tentang Palestina.
Jadi PR pertama bagi kita adalah bagaimana kita bisa memahami persoalan Palestina secara utuh. Ya. Yang pertama, ibu-ibu sekalian, bahwa persoalan Palestina adalah yang pertama adalah kondisi di Al-Quds dan tepi barat. Di Al-Quds itu ada yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Nah, keutamaan Masjidil Aqsa ini sudah tergambar dalam surah Al-Isra. Kita setiap tahun ya Majelis Taklim itu memperingati peristiwa Isra Mi'raj, tetapi tema yang selalu dibahas adalah bab sholat. Padahal ada persoalan yang lebih urgen daripada bab sholat, itu adalah persoalan membebaskan Al-Aqsa dan Palestina dari penistaan penjajah dan ekstremis Yahudi itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Hanya ada 2 nama masjid yang langsung yang ngasih nama itu Allah Subhanahu wa taala. Enggak disebut di situ subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa lil Palestin. Enggak. Ini yang menjadi dasar, bahkan ada 23 dalil bahwa membantu memperjuangkan membela Palestina ini adalah kewajiban umat Islam. Bahkan disebut dengan al-qadaya al-markaziyah. Qadaya, persoalan utama umat Islam seluruh dunia adalah membebaskan Masjidil Aqsa dan Palestina secara keseluruhan. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, kita diminta menghadap ke kiblat selama 16 bulan. Umat Islam pada masa Rasulullah SAW menghadap ke kiblat Masjidil Aqsa. Di seluruh dunia, kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda, selama dia sebagai seorang Muslim, ketika dia tidak menghadap ke kiblat Masjidil Aqsa, sholatnya tidak sah. Mestinya saat sekarang Al-Aqsa ini ternodai, ya, di umat Islam pun bersatu untuk membersihkannya kembali. Yang ketiga, di Al-Aqsa itu ada di antara perbedaan keutamaan Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram. Masjidil Haram ya, memang pahalanya 100.000 kali kita sholat di masjid biasa. Kalau di Masjidil Aqsa ini ada 3 pendapat, ada 250 kali, ada 500 kali, ada 1.000 kali. Tapi kemuliaan yang tidak terjadi di Masjidil Haram, pada saat peristiwa Mi'raj, Rasulullah SAW memimpin sholat yang dimakmumi 13 nabi, 124.000 rasul. Yang kita lihat di luas 14 hektar itulah Nabi memimpin sholat dalam keadaan jiwa raga dibamuhi dengan Rasul dan Nabi yang jumlahnya begitu banyak, yang sudah meninggal. Yang ini tidak terjadi di Masjidil Haram. Jadi setiap injakan 3.500 tentara Yahudi dan ekstremis Yahudi, itu ada sujud para anbiya. Allah akan bertanya di akhirat, di mana kalian membiarkan orang Palestina yang ada di Al-Quds dan tepi barat itu jumlahnya 3 juta, yang diizinkan tidak lebih dari 1.050.000. Membiarkan mereka menjaga kesucian itu dengan hinaan, dengan cacian, bahkan di penjara, ya kita lihat. Ini yang melandasi bahwa umat harus bergerak untuk menyuarakan pembelaannya terhadap Al-Aqsa dan Palestina. Yang kedua, persoalan Palestina itu adalah persoalan orang-orang yang menjaga Masjidil Aqsa yang tidak di garda terdepan, yaitu di Gaza. Kita lihat Gaza untuk ke Masjidil Aqsa itu jaraknya kurang lebih 1,5 jam perjalanan. Tapi sudah 70 tahun lebih orang-orang Gaza itu tidak diizinkan masuk ke Gaza, ke Masjidil Aqsa. Dan orang yang selain 1.050 itu, ketika dia mau masuk Masjidil Aqsa, itu harus banyak bawa dokumen yang dari tepi barat, yang jaraknya tidak terlalu jauh. Bahkan dikatakan sumber kekuatan umat ini itu adanya di Gaza, yang saya sudah masuk 3 kali ke dalam Gaza itu. Karena di sana ada kekuatan untuk melakukan perlawanan, yang kita lihat. Yang kedua adalah bumi para penghafal Quran. Hampir sebagian besar itu mereka adalah
para penghafal Al-Quran, dari mulai presiden, perdana menterinya, kalau kita misalnya wali kota, gubernurnya, sampai rakyatnya. Dan untuk orang-orang di Gaza ini lemah dan mengibarkan bendera putih ini, mereka di lockdown, di blokade. Sekarang sudah masuk tahun ke-15. Jatah listrik hanya 4-6 jam per hari, sudah 15 tahun. Angka kemiskinan, dan mereka mempertahankan hidup itu melalui terowongan. Kita lihat dalam hadis atau kisah, ya, ada seorang mengurung kucingnya sampai mati. Allah akan memberikan azab pada dirinya, bahkan masuk neraka. Nah, sekarang yang dikurung itu adalah orang yang mewakili fisik kita, para penghafal Quran yang selalu memiliki keteguhan. Kita tidak tahu bahwa mereka sedang dikurung sudah 15 tahun. Ya. Kita merasakan tahun ketiga mungkin sekarang kita pandemi. Tidak sedikit orang yang dalam rumah tangga bercerai, ya, karena ribut setiap hari. Kekurangan ekonomi, ya. Kemudian terjadi pertengkaran, ada yang stres dan segala macam hal. Nah, saudara-saudara kita di Gaza itu, ketika waktu saya datang, saya tanya, rumahnya sudah hancur, jatah listrik cuma 4 jam. Apa kata mereka? Penjajah itu bisa menghancurkan infrastruktur kami, bisa memadamkan listrik kami. Tapi mereka tidak akan pernah bisa memadamkan dan menghancurkan semangat dan tekad kami untuk membebaskan Masjidil Aqsa, masjidnya umat Islam. Pertahanan kita ada di situ. Kemarin ketika Al-Aqsa itu sudah mau diserbu besar-besaran, kan diancam dari Gaza. Kalau kalian meneruskan menghancurkan Masjidil Aqsa, baru pohonnya saja yang dibakar, kami akan melakukan penyerangan. Nah, jadi persoalan saudara-saudara kita di Gaza itu, mereka bertahan dengan menghafal Al-Quran, ya, dengan hidup dengan segala keterbatasan. Untuk siapa? Harga diri umat. Hari ketiga, jadi selama saya di Gaza itu 3 hari, itu mata saya bengkak karena banyak menangis. Terakhir saya dibawa ke dalam ruangan rehabilitasi. Orang-orang warga yang cacat karena dibom. Ada 2 matanya yang sudah copot, ya, tangannya, kakinya, ya, ada 2 kaki yang sudah diamputasi. Ya. Pertama saya masuk ke dalam ruangan itu suasananya teduh betul. Jadi mereka yang 2 kakinya itu ada di kursi roda, mereka tutup dengan sejadah. Dan rata-rata mereka para penghafal Quran. Saya sudah diwanti-wanti karena saya selalu menangis pada saat itu. Makanya saya buat buku. Perjalanan saya itu yang sangat berkesan itu hikmah yang berserakan di bumi Gaza. Saya bukan penulis. Tapi cerita yang saya masukkan di buku itu adalah kisah nyata yang saya langsung lihat. Saya bergetar lagi nih. Ini keteladanan apa lagi yang saya dapatkan hari ini? Enggak ada orang selama saya 3 kali ke Gaza dalam kondisi angka kemiskinan 57%, mereka mengemis-ngemis minta kepada kita. Tidak ada pengemis. Pada saat saya sedang duduk dalam ruangan itu, majulah ke depan salah satu pimpinan yang kedua kakinya sudah diamputasi. Dia katakan, syukur alhamdulillah. Kami berharap separuh tubuh-tubuh kami sudah ada di surgamu Allah. Masih ada separuh tubuh kami yang akan kami pertaruhkan untuk menjaga harga diri umat Islam sampai Al-Aqsa merdeka. Saat itu saya tidak mampu lagi menahan air mata saya. Kita jangankan, saya pribadi, jangankan untuk menjaga Masjidil Aqsa. Untuk berdakwah di dalam negeri saja saya masih banyak perhitungan. Itulah yang membuat bahwa persoalan Al-Aqsa ini adalah Allah akan bertanya kepada kita di Gaza itu. Dan mereka hidup sudah tahun ke-16. Tidak pernah ada keluh kesah mereka. Nah, Allah akan bertanya, di mana kalian saat Gaza dibombardir? Sekarang banyak yang cacat, ya. Banyak yang membutuhkan renovasi rumah, banyak yang membutuhkan operasi, ya, dan yang lainnya. Yang ketiga, ibu sekalian,
Sampai jam berapa ini? Berapa menit? Nanti kebanyakan ini. Berapa menit lagi, Bu Ratu? 3 menit lagi. 3 Ya, menit 3 lagi. menit. Yang ketiga adalah pengungsian, Bu sekalian. Tidak ada di seluruh dunia ini, di negara-negara lain yang dikekang untuk balik ke tanah air kecuali Palestina. Dari tahun 48 mereka terusir sudah 70 tahun lebih menjadi pengungsi Palestina. Di Lebanon, di Turki Selatan, di Yordan, bahkan di Gaza sendiri ada pengungsi yang dari tepi barat dan pindah ke Gaza. Jumlahnya berapa? 7 juta. 7 juta mereka semua menjadi pengungsi dan diperlakukan bukan sebagai warga negara. Jadi yang di dalam dan yang di luar itu dihinakan. Maka bantuan yang kita berikan seperti kurban dan yang lainnya itu kita harus bagi semua. Bahkan bukan hanya sekedar bantuan. Pengungsi-pengungsi Palestina yang 7 juta ini harus selalu dijaga ya, keimanannya, sejarah bahwa mereka harus balik ke rumahnya. Di seluruh dunia hanya Palestina yang dilarang untuk kembali ke tanah airnya. Dan yang terakhir adalah penjara. Dari Gaza ya, pengungsi Palestina yang ada di dalam Gaza atau tepi barat ya. Mereka ditangkap bukan karena melakukan kesalahan. Dua contoh saja sebelum saya tutup ya, kita lihat. Salah satu contohnya adalah Khadijah Khawais, pejuang perempuan Palestina yang ada di garda terdepan dari 550, beliaulah dengan Hanadi Hilwani itu. Dia selalu ketika tentara itu masuk, dia maju ke depan. Semua membuat pagar betis. Ya. Yang selalu diucapkan, diacungkan adalah mushaf, kemudian takbir. Gara-gara pemuda, kenapa anak perempuan yang ada di garda terdepan? Itu aturan daripada Israel. Yang boleh laki-laki 500 itu di usia di atas 60 tahun dan nggak boleh di garda terdepan. Makanya posisi para murabitoh itu bisa jadi posisinya, kedudukannya adalah harusnya yang mengerjakan ini adalah negara-negara Arab, bukan para muslimah. Tapi ketika dunia Arab diam, malah bekerja sama dengan Israel, maka rujulah yang muncul kepada para murabitoh ini. Ketika mengucapkan takbir, mulai keluar aturan karena banyak tentara dan ekstremis Yahudi ini yang ketakutan dengan mengucapkan takbir itu. Akhirnya dibuat aturan yang mengucapkan takbir ditangkap. Tidak sedikit para murabitoh ditangkap karena mengucapkan takbir. Khadijah Khawais kita lihat. Berkali-kali dia ditahan. Tetapi penahanan yang paling berat di tahun 2017. Ketika dia sedang memimpin aksi menghadapi tentara yang arogan, yang menistakan Masjidil Aqsa itu, dalam posisi baju hanya melekat di badan, dibawa ke tahanan. Kemudian interogasi pertama itu kaos kaki dan mansetnya itu dilepas, dibuang ke tempat sampah. Tahapan keduanya dia harus ke ruangan lain lagi, maka dia ambil manset dan kaos kaki itu dan dia menggunakan dalam kondisi basah. Tidak hanya cukup di situ. 4 hari selama sepekan itu dilucuti seluruh pakaiannya. Seluruh pakaiannya. Dia ditempatkan dalam satu ruangan yang hanya muat badannya, tempat tidurnya penuh kecoa, lantainya penuh dengan kecoa, WC-nya penuh dengan kotoran manusia. Dia katakan, wallahi, seumur hidupku, belum pernah ada yang menyentuh dan melihat auratku. Hari ini, orang yang paling najis seluruh dunia melucuti pakaianku. Tidak ada sehelai pun yang melekat pada tubuhku. Belum lagi kita lihat Isra Jabis, ya. Seorang ibu Al-Quds, ya, ketika dia keluar mau beli gas ya untuk masak, ya, tabung gas, dituduh mau menabrak tentara. Padahal tentara itu ada di tempat yang lain. Sudah berusaha memberikan argumentasi, ditembak mobil itu dan tabung gas itu meledak. 60% tubuhnya terbakar. Bukan dibebaskan dan bukan dibawa ke rumah sakit, dimasukkan ke dalam tahanan. Sekarang sudah tahun ke-5 dan dia divonis 11 tahun tanpa melakukan kesalahan, tanpa pengobatan. Terkaget-kaget ketika ada di ruang pengadilan, ada dipublikasikan. Semua kulit tubuhnya itu kering dengan sendirinya dan sudah berubah semua. Sampai saat ini tahun ke-5,
Mereka tidak diizinkan keluarga untuk menjenguknya dan masih menunggu 6 tahun lagi kesalahan yang tidak dilakukan. Inilah ibu-ibu sekalian, Allah memberikan rukhsah kepada kita membersamai perjuangan dan kita berhutang budi kepada jasa-jasa mereka. Kita hanya diminta, kenalilah Palestina dengan hati dan cinta. Sosialisasikan, korbankan semua kekuatan-kekuatan kita. Bahkan semua yang kita lakukan ini adalah di Tahrir Palestina. Kita bekerja, Al-Aqsa memanggil. Kita sabar menghadapi ujian COVID, Al-Aqsa memanggil. Dan kita ketika jadwal untuk rapat di WI, diskusi, membuat keputusan-keputusan selalu ada di pala kita. Ketika ormas-ormas kuat dan kokoh, ini adalah sumber kekuatan untuk memerdekakan Palestina. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bu, bikin saya bergetar ya Bu ya. Mungkin setiap mendapatkan arahan dari Ustazah Nurjana Hulwani, pasti ada sesuatu yang membuat saya bergetar, ada yang membuat saya makin memahami perjuangan Palestina. Bahwa yang saya catat di sini adalah memang selalu pemahaman yang harus selalu kita tingkatkan ya Bu ya. Dengan adanya seluruh masalah di negeri kita, tapi tetap satu kaki kita memikirkan Palestina. Masya Allah. Kenalilah Palestina itu dengan cinta ya. Dan harga diri umat Islam ini, bagaimana para pejuang Palestina itu mewakili kita semua. Paling tidak untuk umat Islam di Indonesia, khususan untuk para wanitanya, ya ibu-ibunya itu dengan sunduk ya, dengan dana, kemudian dengan webinar dan sebagainya. Masya Allah. Perjuangan yang Bu Ustazah Nurjanah lakukan itu membuat Masya Allah semangat ya buat kita. Baik, saya persilakan kepada ibu-ibu peserta semua, bila ada yang mau bertanya langsung silakan buka mic-nya. Saya persilakan. Ada? Langsung saja, satu pertanyaan saja, karena Alhamdulillah Ustadz Profesor Din Samsudin sudah bersama kita. Baik, bila ada yang mau bertanya silakan. Ada Bun, saya Ida Silakan. Faridah dari Majalengka. Langsung Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ida. Mohon maaf Bunda, saya mau bertanya, saya sebagai guru di Taman Kanak-Kanak, bagaimana supaya saya bisa memberikan pembelajaran kepada anak usia dini, rasa cinta kepada anak tentang keislaman dan Palestina. Ya. Itu saja. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Barakallahu warahmatullahi fiik Ibu Ida ya. Kita harus selalu yakin barokna haulahu. Acara ini dibuat tentu akan mendapatkan keberkahan buat WI ya. Tetapi Allah sudah janjikan yang hadir, panitia, yang mendengarkan, yang berbicara, barokna haulahu. Kita berharap usai acara hari ini Allah memberikan keberkahan pada diri kita disebabkan kita mengikuti acara ini. Amin. Amin. Insya Allah Bu Ida ya nanti bisa komunikasikan dengan teman-teman di WI, mau mengedukasi melalui cerita dongeng ya, atau mau mengisi materi-materi kepalestinaan via Zoom ya, saya dan teman-teman itu bersedia ya, karena memang KPI KIP ini jangka panjangnya ketika kita sudah solid semua, sudah berjalan, insya Allah kita akan membuat kurikulum juga yang kita akan terapkan di anak-anak kita. Saya ingin mengingatkan kembali 2016 Donald Trump dan Israel mengumumkan Al-Quds ibu kota Israel. Kita demo sampai 2 juta di Monas itu. Tetapi setelah kita cek buku sejarah anak-anak kita itu sudah tertulis 2010 dan 2015. Mereka sudah menyiapkan Al-Quds ibu kota Israel. Padahal Al-Quds ibu kota Palestina itulah akidah, tidak bisa ditawar-tawar. Nggak mungkin kita mengganti ibu kota Indonesia dengan negara lain, nggak mungkin. Nah, ini salah satu kecolongan yang kita siapkan, kita inikan. Oleh karena itu, nanti jangka panjangnya kita sedang mempersiapkan kurikulum dan ini kerja bareng dengan ormas-ormas. Jangka pendeknya, Ibu bisa mengumpulkan wali muridnya dulu, ya ceramah tentang kajian kepalestinaan. Nanti untuk anak-anaknya ada juga kita
Kebetulan salah satu pendiri Koalisi Perempuan Indonesia ini ada Adara ya. Adara itu ada tim dongeng nasional anak-anak, dan anak-anak itu akan khusyuk mendengarkan cerita melalui Zoom ya. Jadi kita sekarang ya ada hikmahnya juga dengan pandemi ini. Yang jelas kuluna Palestinuyum. Semua kita adalah Palestina. Kita punya tanggung jawab secara personal. Allah nggak nanya atas nama lembaga. Tanggung jawab membebaskan Palestina adalah umat Islam, bukan lembaga. Kita lihat ya, tapi lembaga adalah bagian untuk menyadarkan umat. Insya Allah nanti bisa ditindaklanjuti Ibu Idah ya. Dan mudah-mudahan penyesalan kita di sisa umur kita ini bisa kita maksimalkan, sebagaimana saya menyesal di usia 45 tahun saya baru memahami tentang kewajiban membela Palestina. Dan sekali lagi kita tidak akan pernah bisa mengajak orang mencintai Palestina kalau orang itu belum dekat dengan Allah. Belum dekat dengan Allah. Jadi pendekatan kita pertama, dekati mereka dengan Al-Quran, dekati mereka dengan ketaatan kepada Allah, baru mereka bisa memahami. Berbeda, kita peduli terhadap persoalan kemanusiaan, itu adalah panggilan hati nurani. Tapi peduli terhadap Palestina, kita jangan menganggap membantu Palestina itu membantu apa. Palestina tidak bisa berbuat apa-apa karena hak kemerdekaannya diambil. Jadi kita membersamai agar kemerdekaan itu bisa mereka dapatkan sebagaimana Indonesia. Ketika kita belum merdeka, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika penjajah keluar dari Indonesia ini, Indonesia bangkit. Dan kita punya hutang budi bahwa Palestina adalah salah satu negara yang memberikan dukungan kemerdekaan di saat negara-negara lain belum ada. Jadi secara pribadi, secara negara, kita harus menghimpun kekuatan untuk membela Palestina. Saya pikir cukup ya, Wida, nanti bisa dilanjutkan. Terima kasih Ustazah atas pencerahannya. Amin, amin. Masya Allah ya, Bu Ida semakin paham ya bahwa perbedaannya untuk membela Palestina itu sangat beda sekali dengan panggilan kemanusiaan ya, Masya Allah. Jadi yang harus kita kenalkan adalah keimanannya, mengenal Qurannya dulu, ya, keimanannya dulu, baru kita bisa mengajak mereka itu kepada Palestina, Masya Allah. Baik, bila apakah masih ada? Bisa ya? Izin ya untuk pamit ya. Baik. Minta maaf ini ada acara yang harus diisi lagi. Baik, Masya Allah. Mohon maaf. Jazakillah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jazakillah Ustazah telah memberikan pencerahan dan pemahaman kepada kita. Semoga ke depan kita semakin semangat untuk membantu Palestina. Baiklah para peserta webinar hari ini, terakhir adalah kita akan mendengarkan ya testimoni dari Profesor Din Samsudin ya, bagaimana testimoni peran serta Indonesia pada perjuangan Palestina. Ya. Baik, sama-sama kita mengetahui beliau adalah dulu pernah menjabat sebagai Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah pada tahun 2005 sampai 2015 ya. Mungkin itu saja dulu yang kami sampaikan kurikulumnya kepada Profesor Din Samsudin, kami persilahkan. Kalau jabatan mah Mbak Gumi, beliau dalam dan nggak bisa disebut. Ya Allah. Beliau sedang perjalanan mau PCR ya atau mau ke bandara? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Wanita Islam Ibu Dr. Anda Haja Marfu'ah Mustafa MPD dan segenap jajaran pengurus wanita Islam di pusat maupun di daerah-daerah. Dan begitu pula yang saya hormati para pembicara yang saya lihat hadir, Dr. Saiful Bakhri, Ustadz Bakhtiar Nasir, dan juga tadi kita dengar Al-Ustadzah Nurjana
Saya memohon maaf sedang berada di Sumbawa, menengok santri di pesantren yang saya asuh, pesantren modern internasional di Amalela. Dan sekarang sedang berada di tempat swab PCR sebagai persyaratan untuk dapat pulang ke Jakarta setelah sebulan berada di Sumbawa. Sudah banyak yang telah dikatakan, yang telah disampaikan oleh para pembicara terdahulu. Dan saya sempat mendengar bagian akhir penyampaian Al-Ustadzah Durjana. Maka sangat jelas dan sudah nyata bagi kita bahwa apa yang terjadi di tanah Palestina sana adalah bentuk kezaliman yang nyata. Adalah bentuk penjajahan sesuatu kaum atas kaum yang lain. Dan bagi kita dari Indonesia, saya pribadi berpendapat masalah Palestina memang berdimensi masalah bangsa Arab dan Israel. Namun juga berdimensi keagamaan, yaitu sebagai masalah Islam dan umat Islam. Qadiyatu Filistin, qadiyatun Islamiyah wa qadiyah al-ummatil Islamiyah. Walaupun ketika saya menyampaikan hal ini, Duta Besar Palestina waktu itu yang sudah pulang memprotes saya. Dan kami terlibat pertengkaran yang besar. Waktu itu Majelis Ulama Indonesia memprakarsai pembentukan KISPA, Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina, yang sebagai Sekjen MUI waktu itu tahun 2000-an, saya menjabat sebagai Ketua KISPA, dan Ustadz Ferry Nur sebagai Sekjen. Dan komite ini menghimpun tidak kurang dari 17 lembaga organisasi solidaritas Palestina yang ada di Indonesia. Sekarang pun atas desakan saudara-saudara khususnya Kristiani, agar masalah Palestina tidak hanya menjadi kepedulian umat Islam, karena bagi mereka juga adalah masalah yang dihadapi, terutama di Palestina, sebagai tanah kelahiran dari Isa Al-Masih. Maka kita bentuk apa yang disebut dengan Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina. Indonesia Palestine Friendship Initiative. Yang kebetulan sampai sekarang saya masih mengetuainya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara yang saya hormati, Indonesia sebenarnya telah banyak berbuat. Pemerintah demi pemerintah yang berkuasa di Indonesia harus kita akui, kita hargai, telah menunjukkan kepeduliannya terhadap masalah Palestina. Dan ini sudah dimulai sejak era Bung Karno. Bung Karno adalah sahabat baik dari Yasser Arafat, tokoh Palestina. Ya. Maka saya mengetahui pemerintah Indonesia hingga sekarang ini juga memberikan perhatian besar kepada nasib dan perjuangan rakyat Palestina untuk memerdekakan diri. Kita harus beri hargai secara objektif. Pemerintah Indonesia juga melakukan training dalam rangka capacity building. Mungkin sudah lebih dari 2.000 pemuda Palestina yang dilatih di dalam negeri kita ini. Termasuk juga perjuangan
Indonesia di fora internasional, khususnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun demikian, sebagai warga masyarakat, kita juga tidak henti-hentinya mendorong, mendukung agar pemerintah Indonesia lebih maju lagi. PPIP yang saya pimpin, Prakarsa Persahabatan Indonesia Palestina, memang belum dapat berbuat banyak. Kita memberikan dan selalu mengupdate perkembangan di Palestina dengan mengundang Duta Besar Palestina untuk bisa berbicara di pertemuan tokoh lintas agama dalam negeri. Kita pernah juga menghimpun dana teringat sampai 4 kali. Kali pertama di Hotel Arya Duta, dihadiri oleh Wapres Yusuf Kala, Menlu Hasan Wirayuda, sejumlah pengusaha. Alhamdulillah, dalam semalam dapat terkumpul 2 miliar rupiah yang kita kirim atas rekomendasi dari Kedutaan Besar Palestina atau the Embassy of the State of Palestine di Jakarta, dan juga Kementerian Luar Negeri. Bantuan-bantuan itu kita kirim 2 yang pertama, 2 miliar, kemudian 600 juta. Terakhir kami adakan di Hotel Sahid gala dinner untuk menghimpun dana, hanya terkumpul 400 juta. Kita kirim ke rekening, kalau dulu itu UNRWA, United Nations Relief Work Agency for Palestine, atas saran dari Kemlu dan juga atas saran dari Kedutaan Palestina di Jakarta. Namun yang terakhir disarankan dikirim ke rekening khusus di kantor Presiden Mahmud Abbas. Itu yang dapat kita berikan. Waktu itu Muhammadiyah lewat Lazismu menghimpun dana cukup besar, saya lupa berapa miliar. Kita ingin mendirikan sekolah Indonesia, sekolah Muhammadiyah di Yerusalem Timur. Namun perizinannya sangat-sangat sulit sekali. Maka tidak jadi dan kita alihkan untuk kepentingan lain. Sempat juga, saya kira juga penting bagi rakyat Palestina, diplomasi kebudayaan. 2 kali artis Palestina kita undang datang ke Jakarta. Waktu itu tampil berkolaborasi dengan artis-artis Muslim, Muslimah, dikoordinasikan oleh Kang Dwiki Darmawan di Istora. Dalam rangka sebenarnya pengumpulan dana dan sekaligus pula untuk mengapresiasi mereka. Ringkas cerita untuk saya sebelum saya akhiri, Ibu Marfua dan ibu-ibu, kalau soal penderitaan tidak ada kata yang bisa kita ungkapkan lagi sesungguhnya. Tadi Ustazah Nurjana sangat detail sekali. Dan ada organisasi solidaritas Palestina di dunia ini yang sebenarnya berharap kita akan adakan pertemuan bersama di Jakarta. Waktu itu Dr. Al-Adluni, sekjen dari organisasi ini, sekjen dari Munazzamah Al-Quds, organisasi Al-Quds yang dipimpin oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kita juga memiliki MOU untuk bekerja sama, pernah datang untuk tetap memohon, dan alhamdulillah Indonesia dipandang sebagai salah satu dari negara yang aktif memperjuangkan masalah Palestina. Namun perjuangan ini kelihatannya belum maksimal, belum mampu untuk menghentikan kekejaman di tanah Palestina sana, belum mampu untuk menyetop langkah dari pemerintah Amerika Serikat umpamanya seperti pada era Donald Trump untuk memindahkan ibu kota dari Tel Aviv ke Yerusalem, dan juga Kedutaan Besar
Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem, belum lagi kemudian ada deal of the century. Ya, ini memerlukan perjuangan lebih lanjut lagi. Maka saya sangat mengapresiasi kepedulian dari wanita Islam, dari ormas-ormas muslimah yang ada di Indonesia, terhadap perjuangan kita, dan apalagi setelah krisis Gaza terakhir, saya kira mereka sangat menanti uluran tangan dari kita di Indonesia ini, termasuk anak-anak yatim, yatim piatu, yang sebenarnya sedang kita tunggu bagaimana cara penyalurannya untuk dapat kita tampung di Indonesia ini. Nanti saya kira begitu ada jalan, wanita Islam, ormas-ormas lain, kita beramai-ramai untuk menampung, menyantuni yatim-yatim piatu dari syuhada Palestina itu, untuk bisa kita rawat, kita didik di negerinya yang kedua setelah Palestina itu Indonesia. Oleh karena itulah saya terakhir ingin menyampaikan, marilah kita ibaratnya bergandengan tangan bersama-sama untuk memberikan kepedulian ya terhadap saudara-saudara kita di Palestina yang sedang menderita dengan cara apapun. Dengan cara apapun dan apapun yang bisa kita lakukan. Kita bangga, alhamdulillah, kawan-kawan Indonesia, ada Mercy yang hadir di sana membangun rumah sakit. Kemudian ada lembaga-lembaga lain. Saya lihat juga seperti Mbak Peggy Melati Sukma pernah datang ke rumah bersama kawan-kawan Palestina. Dan ada lembaga-lembaga lain yang hadir ya. Tadi mungkin juga lembaga dari Ustazah Nurjana, lembaga dari Ustadz Bakhtiar Nasir, dan kita semualah, apalah yang bisa kita berikan itu. Ini yang lebih penting ya, bahwa kita berbuat nyata untuk ikut membantu meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Ibu Marfu'ah, ini yang ingin dan dapat saya sampaikan. Saya berbicara atas nama Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia Palestina yang kebetulan ya, juga kemarin ya saya diminta kesediaan untuk menjadi apalah istilahnya the Supreme Council for the Al-Quds ya, sebuah dewan tertinggi untuk masalah Al-Quds ini yang terdiri dari para ulama dan zu'ama di dunia ini dari beberapa negara. Terima kasih kepada wanita Islam atas kepeduliannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah Prof Din. Salam yang di sebelahnya ada nggak? Yang di sebelahnya. Wajah kepo. Rashida Diana selalu mendampingi. Oh iya. Kami sudah sebulan di pesantren, ingin pulang ke Jakarta, harus PCR dulu hari ini untuk bisa berangkat kemarin gitu. Semoga salam sehat. Buat semuanya ya. Baik, semua sehat selalu. Fi amanillah. Baik, alhamdulillah, jazakallah khairan Prof Din Samsudin. Itulah yang diberikan oleh Prof ya, sehingga kita bisa memahami dari sisi yang lain ya, karena selama ini kita berkutatnya dengan para wanita ya Bu ya. Tadi kita mendapatkan satu wawasan, satu pemahaman lagi yang lain dari kaum bapak-bapaknya gitu. Apa yang sudah diperbuat oleh Prakarsa Persatuan Persahabatan ya Palestina Indonesia. Namun tadi juga kita sudah bisa memberikan mendapatkan pencerahan apa yang sudah diperbuat atau yang sudah dilakukan secara kenegaraan oleh Prof Din Samsudin beserta anggotanya. Baik, selanjutnya apakah masih bersama kita Prof Din Samsudin Bu, atau ada sharing dengan Bu Marfu'ah Bu? Ada yang mau disampaikan? Sebelum saya acara ini saya serahkan kepada MC. Ada yang mau sharing atau mau bertanya? Tapi sepertinya Prof-nya sudah izin mau PCR ya Bu ya. Baik, kalau tidak ada lagi, maka acara webinar yang tadi kita sama-sama ikuti dari pemaparan Ustadz Dr. Saiful Bahri
juga dari Ustazah Nurjana Hulwani dan Prof. Din Samsudin. Baiklah, sebelum acara ini ditutup ya, dan sebelum saya serahkan kembali kepada MC, saya mohon sekali karena ini masih ada Ustadz Saiful Bahri. Ustadz, mohon maaf sebelumnya Ustadz, apakah bisa nanti ya? Apakah nanti bisa menutup doa ya Ustadz ya? Nanti saya minta waktunya kepada Ustadz untuk bisa menutup doa. Sebelumnya saya serahkan kepada MC untuk menutup acara ini Ya, dan meminta Bahri kepada Ustadz Saiful Bahri. Mbak Gumi, mungkin udah closing belum tadi Ustadz Mbak Saiful? Karena tadi saya nge-zoom sebelah. Tadi sih Ustadz Saiful masih ada, Bu. Masih dan ya. saya meminta waktu kepada Ya, Ustadz Saiful Bahri. Mungkin ya. Ya, saya sudah meminta beliau untuk berdoa, menutup dengan doa. Silakan. Saya kembalikan dulu acaranya kepada MC untuk melanjutkan acara penutupan ini. Baik, salam dari saya. Mohon maaf lahir batin apabila masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haza Insinyur Ratu Bumi Kamandani yang sudah memandu acara kita. Insya Allah sangat bermanfaat dan mudah-mudahan selalu mengingat kita tentang tugas kita sebagai manusia dan sebagai Muslim untuk senantiasa mendoakan dan membantu saudara-saudara kita di Palestina. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi rangkaian acara webinar OP2P Ormas Perempuan Indonesia Peduli Palestina. Mudah-mudahan ini tidak nanti kita ada acara lanjutan dan lain-lain. Terima kasih kami haturkan kepada Ustadz Dr. Saiful Bahri MA, kemudian Ustazah Nurjana Hulwani, Prof. Dr. Din Syamsuddin, kepada Ketua Pimpinan Ormas Islam, Ketua Kewani, Ketua BMOI WI, Ibu-Ibu Majelis Pertimbangan Pengurus Pusat Wanita Islam, Ibu-Ibu Majelis Hikmah PPWI, Ketua Umum, Ketua Lembaga Otonom, dan seluruh keluarga besar wanita Islam. Terima kasih kami haturkan yang sudah berkenan ikut acara ini dari pagi hingga siang hari ini sampai nanti penutupan. Mudah-mudahan acara kita hari ini dibalas oleh Allah sebagai amal jariah dan diberikan pahala. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kurang dan kesalahan. Mudah-mudahan acara kita ini bermanfaat dan nanti akan ditutup oleh Ustadz Saiful Bahri. Barangkali itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan kepada Ustadz Saiful Bahri MA untuk menutup acara dengan doa. Terima kasih Bu Eka. Mohon izin dan sebelumnya saya juga terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Haja Marfuah dan juga para pimpinan Ormas. Mudah-mudahan ini dijadikan sebuah titik tolak amal baik, menjadi inspirasi bagi yang lainnya, juga menjadi tabungan amal, insya Allah. Mari kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima daya upaya kita dan dijadikan sebab kita dimasukkan ke dalam kafilah para mujahidin, para orang-orang yang nanti mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik ukhuwatana. Allahumma barik ukhuwatana. Allahumma barik ukhuwatana. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man a'dana wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin.
اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء ارفع عنا الأمراض والأسقام والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم حرر مسجد الأقصى الأسير من أيدي الصهاينة المغتصبين اللهم حرر مسجد الأقصى الأسير من أيدي الصهاينة المجرمين اللهم أيدنا بنصر من عندك الكريم اللهم افتح بيننا فتوح العارفين اللهم افتح بيننا وبين القوم الظالمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Rahman, rahmatilah guru-guru kami, orang-orang baik di antara kami yang telah kembali kepadamu, ya Allah. Tempatkan di sisi mulia, di sisimu, ya Allah, orang-orang tua kami, guru-guru kami yang telah menjadi teladan baik bagi kami. Mudah-mudahan kami bisa meneruskan teladan-teladan dan tradisi baik yang beliau wariskan. Ya Allah, ya Rahman, sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di sekitar kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, kerabat, teman, orang-orang yang kami kenal dan yang tidak kami kenal, yang dirawat di rumah atau di tempat-tempat perawatan, yang kami ketahui dan yang tidak kami ketahui, ya Allah. Angkatlah wabah ini, ya Allah. Sembuhkanlah mereka, ya Allah, agar kami bisa kembali bersua, saling bercengkrama, dan menikmati nikmatnya silaturahim dan bersaudara. Ya Allah, sebagaimana Engkau karuniakan kami saling bersaudara, persaudarakan saudara-saudara kami di seluruh dunia, ya Allah. Sehingga Masjid Aqsa yang terpenjara, Masjid Aqsa yang tercabik-cabik kehormatannya, ternoda kehormatannya, bisa segera terbebas dari penjajahan, ya Allah. Ya Rahman, jadikan kami termasuk dalam kafilah mujahidin yang mendapat kemuliaan, keberkahan, membebaskan Masjid Aqsa, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, berikanlah dan tumbuhkanlah rasa cinta di antara kami, sehingga rasa iri, dengki bisa sirna. Jauhkanlah mulut dan lisan kami dari kebiasaan menggibah aib-aib saudara kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan mulut-mulut kami, lisan-lisan kami adalah lisan yang mudah berkata baik, ringan dalam berzikir, mudah dalam melantunkan ayat-ayat-Mu, ya Allah. Maafkanlah, ampunilah jika kami masih merenggut kehormatan saudara-saudara kami dengan membicarakan aibnya, ya Allah. Mudahkan mata kami memandang saudara kami dengan sejuk dan penuh persaudaraan. Bimbinglah kami selalu, ya Allah. Jadikanlah kami jalan kebahagiaan bagi saudara-saudara kami yang menderita. Jadikan kami jalan kemudahan bagi saudara-saudara kami yang mendapat kesulitan. Jadikan kami jalan petunjuk bagi saudara-saudara kami agar mereka tidak tersesat, ya Allah. Jadikan kami jalan-jalan solusi bagi mereka yang terperangkap masalahnya, ya Allah. Ya Rahman, ampunilah kami yang belum menjadi baik, belum menjadi anak yang baik bagi orang tua kami. Ampunilah, maafkan kami yang belum menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami. Maafkan kami belum menjadi pasangan yang baik bagi pasangan-pasangan kami, ya Allah. Ya Rahman, satukan kami, ikatlah kami dalam ikatan cinta dan iman kepadamu, ya Allah. Ya Rahman, satukan kami, berikan kami kekuatan untuk menyatu dalam berjuang di jalan-Mu, ya Allah. Ya Rahman, matti'na bi asma'ina, matti'na bi absarina, matti'na bi quwwatina. Ya Rahman, jagalah kesehatan tubuh kami, mata kami, penglihatan kami, pendengaran kami, jasad kami, fisik kami sepanjang hidup kami, agar kami bisa kuat dalam menjalankan ketaatan padamu, ya Allah. Jadikan kami sebagai inspirasi kebaikan bagi kami, keluarga kami, dan orang-orang yang ada di sekitar kami, ya Rahman. Ya Rahman, rahmatilah kami, ya Rahman. Cabutlah rasa iri dan dengki di antara kami, ya Allah. Rabbana, taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Zat yang memberi peluang taubat pada Adam, berikan kami peluang taubat, ya Allah. Wahai Zat yang menyelamatkan Musa ketika lemah dan ketika dikejar Fir'aun, selamatkan kami dari kejaran kezaliman, ya Allah. Wahai Zat yang menyembuhkan Nabi Ayub, angkatlah penyakit yang sekarang melanda dunia, ya Allah. Wahai Zat yang memberi keistimewaan kepada para nabinya yang menjaga, jagalah kami dari fitnah yang kami sadar dan tidak kami sadar, yang kami ketahui dan tidak kami ketahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf sekali lagi bila ada kata-kata yang khilaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, Masya Ya Allah. Allah, Semoga Ustaz, terima kita kasih. lanjutkan nanti kajian-kajian.